Sudah kelihatan kan ya share screen saya ya? Sudah, Mbak Vivi. Baik. Baik rekan-rekan semua. Kita mulai ya, kita mulai pembukaan aja dulu biar waktunya, nanti yang lain biar menyusul ininya. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali siang ini kita bisa bertemu online untuk mengikuti kelas bisnis pemasaran dan berdiskusi mengenai bedah solusi asuransi untuk UMKM. Tadi ada yang raise hand? Mulai. Oke. Sudah bergabung bersama kita rekan-rekan dari berbagai perusahaan asuransi dan penjaminan, juga dari broker dan lainnya. Telah hadir di tengah-tengah kita juga, yaitu fasilitator kita, Mbak Mahaning Riana. Mbak Mahaning Riana, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu Vivi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, semoga selalu baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, beliau berpengalaman memimpin distribusi keagenan nasional di perusahaan JV, memimpin 100 lebih anggota tim dan 1.500 lebih agen seluruh Indonesia. Luar biasa. Pebisnis online salah satu agen terbaik di tahun pertama sebagai agen, trainer dan konsultan yang telah melahirkan banyak leaders selama kepemimpinan beliau. Itulah sedikit tentang Ibu Mahaning. Dan juga diskusi kita akan dipandu oleh Bang Siwito Asmonoto. Apa kabar Bang Siwito? Luar biasa Bu Vivi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus semangat ya Bang. Semangat banget. Sejak 2017 selalu menjadi top agensi dan selalu memenangkan reward tahun perjalanan ke luar negeri sampai sekarang. Wow, luar biasa Bang. Mengawali karir sebagai agensi manajer hingga menjadi kepala cabang Bali dan regional manajer Indonesia Timur. Pengalaman selama 15 tahun lebih di distribusi dari rekrutmen sampai pembinaan agen yang membuat beliau paham di dunia ini. Itulah sekilas tentang Bang Suito. Untuk mempersingkat acara, kita mulai diskusi ini dan saya serahkan ke moderator Bang Suito. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Saya stop dulu ini. Ini yang hadir baru 65, masih banyak. Kebetulan diskusi kita siang ini nih yang mengikuti antusias banget Mbak Mahaning. Ada sekitar kurang lebih 100 peserta, tapi yang bergabung baru 66. Masya Allah, luar biasa. Ya, semangat nih, semangat banget. Antusiasnya luar biasa dan jadi penyemangat buat kita sebenarnya. Banget. Ya, baik. Sebelum acara saya serahkan ke Bang Suito, kita foto bersama dulu ya di awal.
mungkin nanti di akhir juga. Tolong kamera yang belum di on dulu. Ya, ini di slide pertama masih ada Mbak Ratna belum on. Ya, di slide pertama udah on cam semua. Ayo kita foto bersama dulu ya. Senyum yang manis. 1, 2. Oke, di slide kedua. Masih ada yang belum on cam. 1, 2. Sekarang baru slide 2 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Bang Suwito. Monggo silakan Bang. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih. Terima kasih semua teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga semangat kita semua semangat menyambut tahun baru. Kita ngebut nih ya. Akhir tahun harus ngebut semuanya. Dan kita akan melihat juga prospek tahun depan. Nah, ini sebagai salah satu tools untuk kita mungkin menggarap pasar baru di tahun 2023. Bukan begitu, Mbak Ning? Iya, betul banget, Pak. Oke, saya kan belum kenal nih semuanya. Tadi ada kelihatan 66. Nanti mungkin di kolom chat bisa memperkenalkan diri masing-masing ya. Nama perusahaan, sama dari kota mana. Plus kasih satu kata-kata yang mungkin membuat kita itu spesifik bisa mengenal Bapak dan Ibu. Misalnya gini, kalau saya kan Suwito nih, dari AIC Bali. Kemudian kalau kata-kata Bali, otomatis ada kata-kata holiday, karena di Bali itu everyday is holiday, gitu Pak ya. Jadi orang itu kenal, kalau Mbak Aning itu kenal Suwito, oh everyday is holiday, makanya dulu dikejar terus, mana produksinya kok holiday terus, katanya gitu. Nah, itu nanti saya minta teman-teman di chat ya, supaya sekalian ngetes apakah chattingannya udah bisa dilakukan, karena nanti pertanyaan boleh ditulis di situ, saya akan pantau, nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di akhir diskusi, karena waktu kita tidak terlalu panjang, hanya 1,5 jam, jadi kita minta waktunya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih, bisa dimulai. Kemudian saya perlu menambahkan ya background dari Bu Haning ini. Dari Bu Haning ini bos saya dulu waktu di Joint Venture Company. Nah, saya salah satu termasuk timnya. Saya mengenal beliau itu dari background beliau itu dari adjuster. Jadi kalau mengenai polis, mengenai kondisi polis, klaim dan sebagainya, beliau itu udah apalah keluar kepala gitu ya. Masuk ke kita Joint Venture Company pun ibu itu pegang claim department, jadi head of claim department. Nah di situ jadi ngerti banget. Habis itu pindahnya ke agency, kita agak aneh juga gitu. Orang dari claim tiba-tiba langsung masuk ke bagian marketing gitu. Nah ternyata beliau membuktikan juga di sana bahwa ternyata bisa gitu loh. Yang penting kita niat, usaha, akhirnya belajar, semua proses itu beliau lalui. Nah sekarang ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk menggali nih ilmu dari Bu Haning. Nanti mungkin kalau ada yang di luar presentasi yang Bapak Ibu merasa perlu tanyakan, bisa ditanyakan juga gitu ya. Kesempatan ini pergunakan semaksimal mungkin karena waktunya nggak panjang ya, hanya cuma 1,5 jam. Kemudian harapan kita dari ilmu yang diperoleh itu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena kita tahu UMKM kita di Indonesia sangat perlu untuk dukungan dari kita semua. Bukan cuma dari lembaga pembiayaan, tapi dari kita juga, lembaga asuransi juga perlu untuk mendukung mereka. Terima kasih. Nah, udah disampaikan sebelumnya rule of the game di di grup WA udah disampaikan. Yang pertama joinnya dengan satu device aja ya. Jadi kita bisa melihat sesuai jumlahnya nanti. Kemudian menggunakan nama sebenarnya, nggak usah pakai nama alias, nama keren, nggak usah, nama sebenarnya dan nama perusahaannya. Kemudian soundnya di mute kecuali kalau nanti menanyakan atau berdiskusi baru dihidupkan supaya tidak mengganggu yang lain. Video selalu on. Kalau mati kita nggak bisa lihat kita ngomong sama siapa ya. Oke. Kemudian pertanyaan bisa ditulis di chat room. Nah kita udah cek nih ya. Ada Lastiar Sinaga, Asuransi Sinarmas. Kotanya belum ada nih Pak. Harus ada nama kotanya. Jadi kita tahu nih seluruh Indonesia datang dari mana aja nih peserta kita ya. Harus ditulis itu. Kemudian diskusi bisa dilanjutkan di WA group. Ya, dilarang men-forward Zoom invitation. Kita hanya menghargai yang mendaftar
Jadi kita nggak berbuka untuk umum. Jadi kita fokuskan kepada teman-teman yang memang sudah menyiapkan diri dan waktu untuk join di acara kita. Oke. Dan terakhir Bu Aning juga yang tahun kemarin teman-teman mungkin sebagian kenal beliau. Kalau kenal beliau di acara agency workshop yang diajarkan oleh ahli asuransi Academy Learning Center ini di tahun yang lalu bulan September kita adakan agency workshop yang dibawakan oleh secara online ya oleh Bu Aning, Ibu Anastasia Irawati sama saya Suwito dipandu oleh Pak Imam Musjab. Nah, nanti di bulan November kita akan mengadakan setahun sekali, kita akan mengadakan agency workshop juga, tapi offline, ini di Jakarta. Nah, nanti ada kesempatan bagi teman-teman yang join dengan something yang spesial kita akan offer di akhir kita. Nah, nanti jangan disia-siakan lah kesempatan yang kita berikan. Kurang lebih begitu Bu Haning untuk prolognya, supaya teman-teman punya gambaran siapa sih Bu Haning ini gitu kan. Jadi sehingga mengerti dan mencoba nanti kita coba diskusi dan menghasilkan manfaat yang terbaik dari pertemuan kita yang singkat hari ini. Terima kasih. Amin. Amin. Silakan Mbak. Amin, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Baning. Masya Allah. Terima kasih Pak Suwito, Ibu Vivi, perkenalannya tadi. Alhamdulillah memang kembali berada di sini sama Bapak Ibu itu berkah banget. Dan luar biasa nih yang ingin bergabung ada 100-an walaupun sebagian belum masuk, tapi alhamdulillah ini suatu hal yang menyenangkan dan bikin semangat banget nih untuk kita bisa sharing sore ini. Alhamdulillah juga pas tadi kita lihat daftar peserta nih, Masya Allah beragam banget, luar biasa ya Ibu Vivi ya. Ada yang latar belakangnya klaim, ada underwriter, ada agent, ada marketing, ada yang dari broker juga ada dari penjaminan, ada dari banyak banget nih, aktuaria juga ada. Jadi bahkan saya lihat ada dosen, Masya Allah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa antusiasme untuk UMKM ini besar ya. Dan insya Allah nih dalam 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama lihat apa sih sebetulnya potensi dari UMKM, terutama untuk kita nih yang berada di industri asuransi. Dan saya lihat juga pesertanya di sini Bapak Ibu ada dari asuransi umum dan ada juga dari asuransi syariah. Jadi luar biasa nih. Jadi ini benar-benar insya Allah ilmu yang bisa dipakai untuk semuanya, baik itu juga untuk asuransi jiwa dan kerugian. Karena tadi saya lihat ada yang dari asuransi prudensial kalau nggak salah ya, luar biasa. Oke, Mbak Vivi boleh share screen saya? Oke, baik. Nah, mungkin kita hari ini Bapak Ibu akan spesifik bicara mengenai UMKM ya, karena tadi Pak Suwito udah menyebutkan bahwa peran kita itu penting banget untuk UMKM, karena kita tahu bahwa UMKM ini adalah penggerak ekonomi nasional. Dan saat ini kalau kita bicara peran asuransi atau peran proteksi untuk UMKM ini masih jauh dari yang diharapkan, jauh dari ekspektasi kita dan jauh pula dari kebutuhan di lapangan. Jadi UMKM ini kan selalu dekat sama kita ya, Bapak Ibu ya. Tiap hari nih kita pasti jajan. Ada yang tadi mungkin udah istirahat ngopi, pasti beli di kafe atau makan siang, pesan makanan. Itu semua adalah produk-produk UMKM yang kita setiap hari nikmatin. Tapi bahwa kita menghubungkan mereka dengan kita sebagai penyedia jasa proteksi ini, apakah sudah kita lakukan maksimal? Dan kita akan lihat sore ini ya. Bismillah, kita bisa belajar sama-sama. Nah, kalau kita bicara UMKM nih, Bapak Ibu, kalau dari sisi definisi, itu UMKM itu ada 2 definisi, yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 2008, yang kemudian ada lagi peraturan pemerintah terbaru 2021 yang mengubah sedikit mengenai limit-limitnya. Tapi kalau kita gambarkan sedikit mengenai piramida UMKM atau usaha, itu kita lihat di sini ya, hampir 99% itu usaha itu ada di usaha mikro, kecil, menengah. Jadi kalau kita bicara usaha besar, kita paham lah ada perusahaan yang mega, perusahaan besar yang kita setiap hari lihat namanya, kita pakai produknya, itu saat ini kita nggak bahas, kita hanya bicara mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara mikro, ini kalau menurut Undang-Undang 20 2008 itu adalah usaha-usaha yang omsetnya itu 300 juta sebulan.
Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau tiap nanti nih biasanya Bapak Ibu pulang kerja jajan, mampir dulu beli martabak misalnya. Kurang lebih kalau misalnya dia omsetnya 300 juta sebulan, dia termasuk kategori mikro. Dan ada juga perusahaan yang misalnya omsetnya setahun 2 miliar, dia masuk ke kategori usaha kecil. Dan di sini kita bisa lihat ya, dari setiap kategori usaha itu pasti ada kebutuhan masing-masing, ada jenis-jenis yang mereka perlukan dari sisi proteksi risiko, itu nanti akan tergantung dari bisnis mereka, jenisnya apa, besaran usaha mereka seperti apa. Jadi kalau kita mau melihat UMKM sebagai satu target segmen, kita mesti pelajarin dulu nih, apa sih UMKM, siapa di dalamnya, dan bagaimana mereka tersegmentasi. Nah, ini bedanya ya, tadi teman-teman yang saya sebutkan antara Undang-Undang 20 2008 dan PP 7 2021 sebetulnya intinya hanya di limit dari bracket kategori. Jadi kalau mikro menurut undang-undang itu kan hanya 300 juta, tapi kalau menurut PP itu omsetnya di 2 miliar. Jadi ini sangat jauh ya bedanya, cuma untuk keperluan diskusi kita kali ini saya lebih memilih untuk menggunakan kategori yang undang-undang karena itu yang jauh lebih relevan dengan di lapangan. Karena kalau kita bicara omset 2 miliar itu kan berarti sudah hampir 100 juta lebih per bulan ya. Itu sudah menurut kita di lapangan itu sudah usaha kecil yang menuju besar atau menuju menengah. Jadi kita menggunakan kategori penjualan tahunan menurut Undang-Undang 20 2008 sebagai acuan kita diskusi. Karena mikro ini memang kalau kita lihat ya di lapangan ini mikro ini sangat beragam dan alhamdulillah nih mikro ini yang paling banyak disorot baik oleh jasa keuangan termasuk seperti misalnya pembiayaan mudah, pembiayaan ringan dan juga termasuk kredit insurance juga terlibat di dalamnya. Dan ini yang kita ingin memastikan bahwa nanti berasa kita bicara mengenai produk, solusi, kita tahu nih produk kita saat ini ternyata belum memenuhi kebutuhan karena ternyata produk-produk yang ada yang kita miliki saat ini lebih menyasar ke perusahaan besar. Ya, misalnya paket-paket kita masih belum ada nih paket untuk UMKM apa sih? Bisa jadi Bapak Ibu jadikan sesi ini sebagai upaya juga untuk nanti kembali ke pekerjaan masing-masing untuk mereview apa solusi kami itu sudah memenuhi kebutuhan lapangan atau belum. Karena kalau kita lihat ya, kalau untuk properti ini kita bicara properti saja ya, properti itu ya masih di seputar PAR, BI, ya kan, atau PSKI itu aja. Tapi bahwa UMKM ini butuh banyak solusi dari berbagai titik risiko yang mereka hadapi setiap hari, itu sebetulnya banyak yang belum tersentuh oleh proteksi. Nah, apa itu usaha mikro? Nah, kalau usaha mikro itu terdefinisikan itu biasanya di bawah 5 karyawan ya. Dan owner atau pekerja ini biasanya self-employed, biasanya mereka itu CEO, adalah Chief of Everything Officer. Jadi mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah memulai usaha sampingan misalnya dan masih bekerja sendiri, usahanya masih berpusat di rumah, pengelolaan keuangannya masih sederhana, masih disimpan manual, terpisah, tapi kadang juga masih nyampur dengan keuangan pribadi, dan yang membantu pun masih dengan sistem upah atau mungkin kontrak karena hari ini butuh, besok enggak, hari ini diperlukan, bulan depan berhenti dulu karena mungkin ordernya juga bervariasi. Nah, sekarang ini kan sudah ada peraturan yang membolehkan perorangan itu memiliki badan hukum. Jadi pengusaha mikro pun sekarang sudah bisa memiliki badan hukum PT perorangan. Jadi bisa perorangan atau berbadan hukum perorangan. Dan modal usaha biasanya mandiri dan atau melalui kredit mikro. Nah, kalau kita bicara mikro ini kan ada beberapa golongan pengusaha yang belum bisa tervalidasi memiliki pinjaman ya, karena kan kalau kita minjam ke jasa keuangan kan ada syarat-syaratnya, ada background checking, ada sebagian dari para pengusaha UMKM ini yang belum tersentuh sama sekali dengan jasa keuangan. Jadi sebagian besar masih menggunakan modal usaha mandiri, apakah itu tabungan sendiri, ataukah mereka meminjam keluarga, tapi di luar dari struktur dari penyedia jasa keuangan atau pembiayaan. Dan kita lihat ya bahwa masih sangat jauh yang berasuransi. Dalam hal ini apakah mereka belum paham risiko atau mereka tidak tahu sebetulnya ada solusi proteksi yang bisa dipakai untuk menjadikan mereka memiliki jaring pengaman. Nah, kalau kita bicara usaha kecil, itu adalah usaha
mikro yang terus bertumbuh sehingga menjadi usaha yang sudah lebih rapi. Dan di sini dikategorikan memiliki karyawan sampai ke 19 orang. Dan di sini biasanya ya kalau dari usaha kecil, dari mikro ke kecil itu butuh upaya dari pengusaha untuk bisa bangkit, untuk tumbuh. Jadi kalau bisa seorang pengusaha sampai ke titik ini, itu sebetulnya mereka sudah sangat rapi karena berarti mereka sudah melewati titik-titik rawan pembukaan suatu usaha. Kan sering kita lihat ya ada restoran buka bulan depan tutup, ada toko hari ini ada tahun depan nggak kelihatan lagi, ada tetangga kita misalnya hari ini jual frozen food 6 bulan lagi udah tutup, ganti jual pakaian. Itu seperti itu. Banyak sekali usaha-usaha mikro yang inginnya besar, tapi di tengah jalan mereka kesulitan untuk scale up, karena itu tadi ada banyak hal yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh. Jadi sampai usaha itu berkembang sehingga bisa rekrut karyawan sampai 19 itu sudah suatu effort luar biasa, sehingga udah pasti sudah ada delegasi yang lebih rapi, pusat usaha sudah ada di tempat lain, misalnya tempat produksi tempat lain atau di kantor, kemudian pengelolaan keuangannya sudah rapi, walaupun mungkin belum menggunakan jasa konsultan keuangan, tapi mereka sudah sangat mengelola keuangannya dengan sangat rapi. Kebayang ya kalau pengusaha menyampurkan antara uang pribadi dengan uang usaha, udah pasti nggak akan tumbuh, nggak akan sampai ke titik ini. Kemudian kalau sudah menengah, ini sudah pasti, bahkan mungkin teman-teman pun saat ini bekerja di perusahaan menengah ya, karena di sini standarnya adalah di bawah 100 karyawan, dan juga di sini sudah mulai memiliki organisasi perusahaan yang sudah terstruktur. Owner pun sudah mulai sebagian besar delegasi ke manajemen perusahaan. Dan di sini pengelolaan keuangan sudah sangat profesional, biasanya sudah ada CFO, sudah ada manajer keuangan, bahkan bisnisnya sudah direview oleh auditor profesional. Kemudian udah pasti berbadan hukum, bahwa itu badan hukum CV atau PT itu tergantung dari preferensi dari owner. Nah, dalam hal ini kita nggak pernah bisa lepas ya, setiap usaha di kelas apapun itu pasti bahwa dia usaha mandiri atau pinjaman usaha itu relatif, dan kalau kita lihat saat ini nih dibanding tahun sebelumnya bahkan pinjaman ini ada peningkatan tajam ya dari sisi pinjaman UMKM. Nah, kalau udah di titik ini perusahaan biasanya udah siap untuk ekspansi menjadi usaha yang besar atau bahkan untuk menuju ke IPO atau initial public offering. Nah, teman-teman, ini fakta UMKM saat ini ya, bahwa UMKM ini memberikan kontribusi ke PDB itu lebih besar dari usaha besar, yaitu 60,5%. Dan luar biasa ya, dari UMKM saja hampir semua tenaga kerja itu diserap di sini. Jadi perusahaan besar itu hanya menyerap kurang lebih 3% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Jadi betapa kita itu sangat tergantung dengan UMKM sebetulnya. Nah, kalau kita bicara UMKM sepanjang pandemi, nah ini kita perlu tahu nih kenapa ada perubahan cara berbisnis itu, kenapa pandemi ini secara tidak langsung bahkan secara langsung mengubah cara UMKM ini bekerja. Karena pandemi itu menjadi titik di mana UMKM itu harus pivoting, harus berubah. Karena apa? Karena yang pertama mereka mengalami kesulitan modal pada saat pandemi ya. Kenapa ya? Karena memang antara mereka modal usaha dipakai untuk hidup, kan kita tahu sendiri 2 tahun selama pandemi itu luar biasa berat. Kita saja mengalami, apalagi UMKM memang usahanya didorong oleh kontribusi pelanggan. Bayangkan kita yang tadinya misalnya rajin traveling, misalnya ke Bali nih ya Pak Swito ya. Setiap tahun jadwal ke Bali, tapi selama pandemi 2 tahun berturut-turut sama sekali kita nggak ke Bali. Bahkan Bali waktu itu sampai benar-benar senyap, sepi, sampai ibarat kata ini Bali bukan ya gitu ya. Jadi ini menjadi bagian dari kesulitan permodalan, karena bayangkan kalau UMKM itu berhutang, dia nggak bisa punya turnover untuk membayar hutang, udah pasti akan kesulitan permodalan, dan luar biasa. Ada 90% yang mengalami kesulitan permodalan. Jadi kita tahu nih berarti ada risiko di sana yang dihadapi oleh UMKM dari sisi uang, dari sisi finansial. Kebayang ya kalau UMKM ini punya 10 karyawan, pandemi customer nggak ada, tapi mereka nggak mau PHK karyawan, mereka setiap bulan masih harus menggaji. Itu dari mana? Ya tentu dari uang-uang yang mereka miliki, jual aset, tabungan dikuras, segala macam. Jadi ada risiko keuangan yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, dan itu terbukti pada saat pandemi. Jadi pandemi ini semacam validasi, dan itu sebetulnya dunia
proteksi atau asuransi atau takaful ini diuntungkan ya, karena dengan pandemi kita semua terbuka mata bahwa ada risiko yang tidak terkendali. Ada risiko yang tiba-tiba bisa dihadapi. Siapa sih yang kita bisa mengerti? Dulu kan pada saat awal pandemi kita pikir, oh oke, lockdown cuma 2 minggu, ya kan? Siapa yang waktu itu mengira lockdown cuma 2 minggu? Kita pikir juga waktu itu 2 minggu, ternyata 2 tahun, bahkan sampai sekarang pun masih kita belum benar-benar 100% terbebas. Jadi di sini kita belajar bahwa UMKM ini ternyata risikonya luar biasa besar. Dan 77% UMKM itu penurunan pendapatan selama ini ya udah pasti. Kita yang biasanya jajan restoran setiap weekend, kita jalan-jalan, akhirnya mall tutup, akhirnya restoran-restoran tutup, toko-toko juga tutup. Nah, itu semuanya pengaruh dan itu membuat para UMKM ini kemudian membuat strategi baru bagaimana untuk meneruskan usahanya. Kemudian tentunya pasti ya penurunan aset ini sangat bisa dibayangkan karena mereka untuk membayar karyawan atau membayar hutang-hutang produksi itu kan ada ya, ada perusahaan-perusahaan yang memang menggantungkan turnover-nya dari ketersediaan modal dari apakah itu hutang ataukah misalnya pending invoice misalnya seperti itu. Jadi ada masa-masa mereka harus menjual aset atau menahan untuk tidak menambah aset. Kita lihat ya banyak sekali usaha-usaha yang menutup cabang di beberapa daerah, menurunkan pindah dari tempat lokasi strategis ke tempat yang lebih kecil. Itu banyak sekali terjadi. Dan tentunya sudah pasti ada penurunan permintaan produk. Ini selama pandemi. Tapi pandemi ini juga membuat perubahan pivoting dari sisi bagaimana UMKM ini berproduksi atau berupaya atau menjalankan usahanya. Kenapa? Karena ternyata yang pandemi ini ternyata membuat digitalisasi itu 5 tahun lebih cepat. Jadi kalau tadinya nih ada usaha yang hanya dijalankan di rumah, pakai WA, pakai toko, pakai pokoknya offline ya, tapi mendadak pandemi, nggak ada customer datang, akhirnya mau nggak mau harus berubah online. Dan itu membuat dunia usaha ini menjadi berubah dari sisi teknis berbisnis, dari sisi bagaimana mereka bekerja, dari sisi bahan baku, dari sisi source of distribusi, bagaimana mereka juga mendistribusikan barangnya itu berubah sekali. Dan di sini terlihat ya bahwa ada kenaikan transaksi besar sekali selama pandemi dan ada 20 juta customer tambahan digital sejak pandemi. Jadi kebayang kita nih pasti Bapak Ibu juga ngerasain ya yang tadinya biasa ke mall akhir minggu weekend hanya untuk beli barang-barang cute-cute gitu deh, barang-barang lucu Korean gitu. Sekarang gara-gara kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa kemana-mana, ya udah kita online. Dan ini merubah tata cara kita berdagang, kita membeli dan bagaimana UMKM itu memasarkan produknya. Dan tentunya di sini satu hal yang menjadi catatan nih, ini pasti ada kenaikan pengiriman ya kan, karena kalau kita beli online udah pasti ada nih pengiriman, pasti di Bapak Ibu udah biasa banget ya ada tiba-tiba paket datang gitu. Ini berarti apa? Nah itu berarti potensi besar buat kita semua nih para underwriter karena berarti ada kenaikan resiko pengiriman barang. Kalau tadinya marine insurance atau inland transit hanya untuk perusahaan-perusahaan besar menengah ke atas, sekarang usaha UMKM pun juga butuh proteksi untuk inland transit. Kenapa? Karena tadi contohnya perusahaan mikro, usaha mikro yang punya omset 100 juta per bulan. Itu kan berarti 100 juta semua dikirim ya kan? 100 juta dikirim, tapi si pengusaha ini nggak ngerti bahwa ada proteksi loh, ada polis asuransi yang bisa menutup resiko pengiriman. Ini nggak pernah diketahui sebelumnya, dan itu yang PR kita nih, Bapak Ibu, PR kita bagaimana supaya pengusaha-pengusaha ini paham ada proteksi yang membantu mereka supaya ada risiko-risiko yang tetap bisa dipenuhi dan dijaga dengan jaring pengaman. Dan tentunya ini membuka peluang baru untuk solusi-solusi yang memang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, apalagi nih sekarang nih 3 kali lipat nih jumlah penjual di marketplace. Salah satu marketplace terbesar itu penjualnya sampai 3 kali lipat gara-gara pandemi. Berarti apa? Berarti semua pengusaha-pengusaha ini, UMKM ini semuanya beralih ke melebarkan sayapnya, alternatif penjualannya melalui marketplace. Dan ini tentunya menjadikan pertanyaan baru. Kalau tadinya nih misalnya saya dulu punya butik pakaian gitu ya, ada 5 karyawan untuk menunggu toko. Tapi sekarang karena semua online, 5 orang ini saya sebar.
2 orang untuk admin, untuk packing, 3 orang lain untuk menjadi kurir. Nah, berarti kan ada perubahan resiko. Ada perubahan resiko dan juga perubahan penggunaan dari jasa atau peruntukan dari karyawan yang di sana. Termasuk juga di sini berarti ada pertanyaan nih, kalau sebelum pandemi yang diasuransikan adalah tokonya, setelah pandemi apa yang diasuransikan? Karena mungkin tokonya udah tutup. Itu bukan berarti bahwa kita kehilangan customer. Pasti ada peralihan lain yang kita harus perhatikan. Oh, berarti gudangnya di mana ya naruhnya ya? Berarti barangnya ditaruh di mana? Kalau dia online, nggak punya lagi toko, nggak punya ruko, dibawa kemana tuh barang? Disimpan di mana? Ternyata disimpan di rumah. Ditaruh di satu gudang di kamar belakang nih. Kamar anak disulap jadi gudang stok. Nah, ini jadi satu pertanyaan lagi nih buat kita semuanya nih. Berarti kita mesti review lagi dong semua polis-polis, atau kita memastikan bahwa kita mengenal nasabah kita supaya kita tahu, oh bisnisnya gimana sekarang, bagaimana cara mereka menjalankan bisnis, kemana, di mana tokonya, di mana gudangnya, itu mesti harus kita lakukan. Apalagi kalau customer existing ya, karena berarti pasti ada perubahan. Kemudian dari sisi aplikasi itu ada kenaikan 70%. Jadi ini juga salah satu untuk membuka mata kita nih Bapak Ibu, bahwa nasabah kita ini sekarang semuanya online pakai aplikasi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa nanti di kantor diskusi, sudahkah produk-produk Bapak Ibu itu terakses secara aplikasi, terakses secara digital, atau kalaupun enggak, paling enggak gampang diakses dan gampang dipakai. Kan kadang ada ya produk yang masih nih, mungkin ada perusahaan yang masih konvensional, masih semuanya serba manual, polis juga masih nunggu lama. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa perbaiki apakah itu masih sesuai dengan kebutuhan sekarang, karena tidak hanya kita bersaing dengan waktu atau cara nasabah berbisnis, tapi kita juga melihat sekarang ini marketplace asuransi kan sudah cukup banyak. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa kita mengikuti riding the wave, bahwa memang sudah harus digital, karena nasabah kita sudah semuanya digital, berarti kita sudah harus juga menggunakan platform yang mudah. Dan ini lagi toko-toko yang besar seperti toko merek yang besar, merek kosmetik yang besar, toko mall yang tadinya supermarket yang tadinya punya toko besar, sekarang kan mereka sebagian besar punya official store kan ya di marketplace. Itu hampir 2 kali lipat mereka punya omset. Jadi kita udah tahu nih bahwa ada tren perubahan nasabah dari offline menjadi online, dan itu menjadi cara mereka berbisnis yang utama. Karena sekarang ini siapa sih yang mau ke toko untuk sekedar cari baju? Enggak, kita sekarang mungkin saya coba tanya ibu-ibu deh di sini deh, sekarang ini kalau beli online atau jalan-jalan? Siapa yang selalu beli baju online? Kalau saya sih sekarang semuanya online, karena selain lebih murah, pilihannya banyak, dan juga penghematannya banyak, karena banyak paket-paket gitu kan, ada hari 10-10, nanti bulan depan ada 11-11, wah udah deh nungguin kita semua. Kalau offline kan nggak bisa begitu ya kan, walaupun bisa, tapi ada segi effort untuk ke sana. Jadi ini adalah suatu info yang kita harapkan bisa membuka mata kita semua. Untuk yang Bapak Ibu underwriter mungkin bisa melihat, oke, produk saya udah masuk belum ke golongan ini. Atau yang agent, Bapak Ibu agent, oke, berarti script saya untuk nanti pendekatan beda lagi nih. Karena faktanya mereka di lapangan cara berbisnisnya sudah berbeda. Nah, tentunya sama tadi kita sampaikan ya, bahwa toko virtual ini sekarang menjadi pilihan utama dibanding toko offline. Siapapun yang berbisnis saat ini pasti mengandalkan pertama kali pasti toko virtual. Dengan tadi ya 3 kali lipat toko bertambah di marketplace. Sementara kalau kita lihat di jalan nih, yang tadinya ruko-ruko rame, sekarang sudah banyak yang tutup ataupun sudah berubah alih fungsi. Nah, itu juga sebagai salah satu pertimbangan kita untuk bagaimana sih sebetulnya kita menyediakan paket solusi yang baik untuk pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, Bapak Presiden sendiri sudah mencanangkan nih, tahun 2024 harus ada 30 juta UMKM yang go digital. Nah, Bapak Ibu yang di product development atau underwriter atau aktuaria sudah harus mulai mikir ini, produk apa yang bisa siap di tahun 2024, karena akan ada 30 juta UMKM yang akan menjadi target segmen kita.
Nah, ini PR nih, karena saat ini kembali lagi deh kita akuin ya bahwa UMKM ini produknya kita masih itu aja deh. Coba mungkin Bapak Ibu ada yang punya produk khusus UMKM nggak? Atau paket UMKM? Selain tadi PAR BI, PAR selalu biasanya dipasangkan dengan BI, itu pun business interruption hanya untuk perusahaan besar. Untuk perusahaan kecil, Bapak Ibu punya nggak produk business interruption untuk mikro misalnya yang santunannya mungkin 5 juta, 10 juta. Itu suatu hal yang kita harus pikirkan ya, karena kembali lagi market sudah berubah, tapi kita kayaknya masih jalan di tempat nih, kita masih mengandalkan paket-paket yang sama. Dan ini satu lagi bahwa nasabah itu sekarang udah semuanya bayar ya online, mau pakai e-wallet atau mau online banking, semuanya online dan sebagian besar kita melakukan itu. Nah, ini juga PR lagi buat kita nih, pembayaran polis kita sudah online belum, sudah gampang belum, sudah sesuai belum. Jadi ibarat kata kita menumpang apa yang mereka lakukan jadi supaya tidak terlihat complicated. Nah, secara permodalan ini tadi kita udah sampaikan ya, ada 46 juta UMKM yang belum punya akses permodalan. Berarti mereka ini belum tersentuh oleh perbankan, belum tersentuh oleh jasa keuangan pembiayaan, dan mereka berarti masih mandiri. Kalaupun mereka berhutang, itu pun hutang teman atau mungkin kongsian dengan sama-sama teman pemodal lainnya. Di sisi lain, pembiayaan itu tahun ini itu tumbuh 17% dibanding sebelumnya, 16,75%. Berarti apa? Kalau untuk kita yang di dunia asuransi, berarti ini ada risiko besar nih. Ada risiko tambahan. Terutama untuk Bapak Ibu yang di asuransi jiwa nih, ini market banget ini. Karena kebayang ya, seseorang pengusaha nih, dia masih mikro, masih mandiri, dia usaha sendiri, dia ambil tabungannya 500 juta untuk buka usaha. Banyak kan ya yang kayak gitu ya, yang ambil uang pensiunnya deh buat buka usaha, sewa tempat, modal, segala macam bisa ratusan juta. Nah, kalau ada apa-apa terjadi dengan si pengusaha ini, uang itu kan hilang. Nah, ini disinilah kita masuk nih. Jadi kalau Bapak Ibu, para agent atau marketing asuransi yang melihat ada nasabah buka usaha baru, itu titik yang tepat untuk kita deketin. Karena berarti ada modal, ada resiko, bisnis itu jalan atau enggak. 90% bisnis dibuka itu tutup, 90% ya, bahkan lebih angkanya. 95% bisnis yang dibuka itu ujungnya tutup. Berarti kan ada kerugian. Ada kerugian, siapa nang coba kalau kerugian ya hanya kerugian, tapi kalau di tengah jalan si suami ini meninggal, modal sudah habis, tabungan habis, meninggal pula, untung belum, udah meninggal. Nah, ini keluarganya kita mesti bantu gitu kan. Nah, inilah salah satu potensi besar untuk asuransi jiwa, bisa asuransi jiwa atau asuransi kerugian untuk kecelakaan diri juga bisa. Jadi ini ada risiko-risiko di market, ada risiko UMKM bahwa mereka nggak menyadari bahwa dengan mereka berhutang itu ada risiko. Tentunya untuk teman-teman yang di syariah atau takaful ini justru jadi PR banget karena orang nggak boleh mati dengan berhutang, itu nggak boleh ya kan. Kita paham bahwa berhutang itu bahaya, kalau kita nanti meninggal dalam keadaan berhutang itu ada catatan tersendiri. Nah, ini berarti ada satu kondisi di mana UMKM ini banyak sekali yang memiliki permodalan dari berhutang, itu berarti ada risiko yang kita bisa tanggung. Ada yang bisa risiko yang bisa ditawarkan. Nah, fakta dari market ini sendiri ya, kalau teman-teman lihat, sekarang ini kebanyakan Gen Z, milenial itu banyak yang menjadi pengusaha ya, karena memang secara statistik 73% dari Gen Z atau milenial itu pengen jadi pengusaha. Jadi mereka memang generasi yang berbeda. Kalau Gen X kan kita mungkin dulu patternnya adalah lulus kuliah kerja, lulus kuliah daftar kerja. Tapi sekarang karena opportunity itu udah terbuka, jadi kebanyakan pengusaha UMKM itu kebanyakan adalah Gen Z, milenial. Mereka sekarang sedang memulai usaha. Nah, ini berarti tanda tanya lagi nih buat kita semuanya nih yang di sini. Apakah cara kita marketing sudah sesuai dengan kriteria mereka, bahwa mereka ini adalah generasi yang berbeda, mereka memiliki lifestyle yang berbeda, cara pendekatannya juga berbeda, kebutuhan mereka pun juga berbeda. Jadi apakah saat ini kita sudah melakukan pendekatan sesuai dengan
lifestyle atau tata cara mereka. Nah, itu pula menjadi PR kita nanti ya dalam hal cara kita menawarkan ke Gen X, ke milenial dan Gen Z mah beda-beda, udah pasti udah beda. Dan itu apakah marketing material kita apakah sudah selalu diupdate setiap tahun untuk memastikan bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kan kita sekarang bicara media sosial ya. Jadi apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk-produk Bapak Ibu? Karena Gen Z, milenial, Gen X ini kan mereka ini pengguna sosial media. Jadi kalau kita nggak ada di sosial media, ya mereka nggak kenal. Kecuali kalau memang antar persaudaraan ya, kita kenal teman antar teman itu mungkin bisa. Tapi kalau kita bicara market yang lebih luas, tentunya kita harus pikirkan nih bagaimana cara kita membuka peluang untuk menarik UMKM ini, tapi melalui jalur yang memang sesuai dengan jalur generasi tersebut. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan usaha tadi ya Bapak Ibu ya, UMKM dari mulai mikro kemudian tumbuh ke kecil, tumbuh ke menengah, tentunya beda besaran usaha ini akan beda juga kebutuhan usahanya untuk kebutuhan manajemen resiko. Karena resikonya bertambah, tentunya ya tadi misalnya karyawan dari 4 ke 19, omsetnya juga bertambah. Berarti kalau itu dia misalnya dia pengusaha baju laki-laki gitu ya. Kalau di mikro dia masih modalnya 300, dia harus bikin baju senilai 300 berapa ratus pieces, tapi begitu usaha kecil dia harus siapkan ribuan pieces. Berarti modalnya pun lebih besar. Resikonya lebih luas dan jenis resikonya pasti juga bertambah karena kan kompleksitas usahanya sudah mulai lebih luas dibanding kalau dia masih kecil. Demikian terus sampai mereka pelan-pelan menjadi usaha yang besar. Jadi perjalanan seorang nasabah itu usaha kalau tahun lalu menjadi nasabah Bapak Ibu, tahun ini bisa jadi kondisi mereka udah beda. Bisa jadi kondisi sekarang omset mereka udah 2 kali lipat, 3 kali lipat, usahanya mereka sudah buka cabang. Jadi kalau tahun lalu Bapak Ibu ambil mereka sebagai nasabah PAR misalnya, properti, bisa jadi tahun ini nilai pertemuannya bertambah 2 kali lipat. Itu berarti apa? Berarti Bapak Ibu punya potensi untuk meningkatkan omset atau premi, collected premi itu 2 kali lipat hanya karena nasabah kita bertumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu punya nasabah UMKM, ini potensi besar sekali untuk mencapai target, ya kan? Apalagi nih, ini tipsnya Pak Swito banget nih, ya kan Pak Swito? Kita bilangnya upsell. Jadi kalau tahun lalu apalagi ya, tahun lalu itu kan semua UMKM itu cenderung sedang berjuang untuk balik. Bisa jadi mereka preminya diturunin, sum insurance-nya dikecilin. Nah, sekarang ini waktu yang sangat pas untuk tanya mereka, Bapak gimana usahanya? Oh udah baik lagi, oh udah buka cabang Mbak, yang kemarin itu yang tahun lalu kita tutup udah buka lagi. Nah, berarti 1 lokasi lagi tambah. Oh gitu, berarti udah bagus nih, kelihatannya ya Bu bisnisnya. Iya, kalau tahun lalu kita masih ngos-ngosan, tahun ini alhamdulillah nih udah rekrut banyak karyawan nih karena kita berat nih omsetnya, permintaannya banyak banget. Oh, berarti omsetnya bertambah, berarti nilai pertanggungan stoknya pun juga naik. Bayangkan kalau naik 20% saja, berarti Bapak Ibu potensi growth-nya tahun ini 20% dibanding tahun lalu. Ya nggak Bu Sito? Nah, itu cara cepat untuk kita mencapai target nih, terutama untuk Bapak Ibu yang agensi atau manapun underwriter yang memang punya target untuk pencapaian premi. Salah satu cara sederhana adalah upsell dengan memastikan mereka yang punya polis PAR, PSKI dengan jenis usaha itu bisa jadi mereka potensi untuk menaikkan nilai pertanggungan karena usaha mereka sudah membaik tahun ini. Tidak hanya membaik, bisa jadi sebagian juga upscale dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah ke besar. Ini sangat-sangat rahasia, ini sangat potensi banget nih untuk membantu Bapak Ibu tumbuh. Karena kan target-target siap perusahaan itu kan beda-beda ya. Ada yang targetnya tahun ini growth-nya 10% atau growth-nya 20%. Yang di agency mungkin bisa chat di situ ya, targetnya berapa persen tumbuh.
dengan 20% tumbuh dari sisi nilai pertanggungan, itu membantu banget untuk Bapak Ibu mencapai target tanpa harus keluar mencari nasabah baru. Jadi itu salah satu tips yang sesuai dengan bagaimana UMKM itu bertumbuh. Jadi semakin kita memahami mereka, sebetulnya banyak sekali potensi bagaimana kita bisa masuk menawarkan proteksi. Nah, ini kurang lebih tahapan bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk suatu usaha UMKM itu tumbuh dari mikro ke kecil itu sebetulnya effortnya luar biasa. Karena apa? Setiap usaha itu, contohnya nih Bapak Ibu yang pernah mencoba usaha mungkin pernah mengalami ya. Usaha itu mikro nih misalnya, oke, saya mau jualan yang banyak deh, kerudung deh, jilbab. Oke, mulai dari nyetok 100 pieces, nggak laku. Akhirnya gagal, oke pindah lagi deh, sekarang pindah ke tas sekolah misalnya, karena udah mulai anak-anak masuk sekolah, jual tas sekolah, laris 1 hari, seminggu, 2 minggu, tapi lama-kelamaan kok sepi juga ya. Nah, bagaimana sebuah usaha itu dari mikro kecil menjadi mikro menjadi kecil itu sudah luar biasa effortnya. Mereka sudah melewati masa-masa kritikal antara ide bisnis, sampai ide itu terrealisasi, sampai tervalidasi bahwa usaha saya itu bisa maju. Itu makanya ya, kenapa banyak usaha mundur atau gagal, itu karena tidak melewati tahap ini, tahap critical stage ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya nasabah yang sedang ada di tahap ini mereka lagi butuh proteksi banget. Karena bakal ada uang yang hilang, ada bakal effort yang hilang, dan ada jaring pengaman yang mereka perlukan, karena kita kan nggak ingin ya nasabah kita itu trial error bisnis tapi lupa perencanaan keuangan. Jadi inilah kenapa proteksi itu penting, karena ada masa-masa kritikal yang mereka harus lewati. Kalau mereka sudah melewati validasi, biasanya mereka sudah mulai untung, sudah mulai bisa menghitung dengan tepat, sudah bisa melakukan perapian keuangan perusahaan, jadi mereka lebih aman dari sisi keuangan. Tapi kalau dari sisi perencanaan masih di critical stage ini, nah ini kehadiran kita nih penting sekali. Apalagi kalau misalnya nih nasabah misalnya tadi ada Ibu Agent Prudensial ya, mungkin bisa cek di sini siapa. Itu boleh nih, misalnya nasabah Ibu Bapak nih udah ambil asuransi jiwa. Ternyata ketahuan, oh dia punya usaha salon misalnya. Nah masuk tuh asuransi kerugian, berarti salon mereka juga butuh proteksi. Mereka udah sewa ruko, mereka sudah beli alat-alat. Nah kalau ada terjadi sesuatu resiko di perjalanan, mereka sudah habiskan uang untuk membangun, kan uang itu yang kalau bisa kembali ya, baik dari sisi kembali secara modal, dari sisi bisnis, maupun kalau ada risiko, ya tidak hilang. Nah, disitulah perlunya ada proteksi. Nah, Bapak Ibu, kalau dari sisi UMKM itu sebetulnya elemennya banyak banget ya, karena kalau kita bicara pengusaha itu mereka untuk menjalankan usahanya itu nggak sekedar jalan, ada karyawan, terus jadi berhasil, enggak, tapi banyak sekali elemen yang mereka harus pikirkan dari mulai bahan bakunya dari mana. Nah, ini pun juga bisa titik-titik ini sebetulnya bisa membantu Bapak Ibu untuk cross-sell. Jadi UMKM nih misalnya nasabah Bapak Ibu adalah Ibu Ani misalnya, Ibu Ani, dia pengusaha, dia restoran, kan kalau restoran ada distribusi bahan baku ya, bahan bakunya dapat dari mana, bisa tuh kalau misalnya Bapak Ibu gali dari si nasabah ini untuk kemudian dikenalkan dengan distributornya, dikenalkan dengan penyedia aplikasi payment. Kan sekarang ini semua restoran kan pakai kasir ya, pakai aplikasi kasir. Nah, itu siapa yang menyediakan? Kemudian dari sisi supply chain, misalnya selain bahan baku juga ada, oh ini beli alat-alatnya di mana? Nah, kalau kita mau berani gali seperti itu, sebetulnya dari satu UMKM, kita ketemu banyak nasabah. Nah, ini pun berarti kita juga kembali lagi nih untuk kita nih para pebisnis asuransi nih, underwriter misalnya dari semua sisi ini apakah risiko mereka sudah kita berikan solusi yang tepat? Kalau misalnya contohnya untuk karyawan. Untuk karyawan kan sebagian besar perusahaan ada yang namanya medical, ada asuransi kesehatan karyawan, ada PA karyawan, kemudian nah apakah berhenti sampai di situ? Mungkin untuk Bapak Ibu yang di asuransi jiwa bisa melangkah lebih jauh. Berarti karyawannya bisa tuh ditawarkan asuransi jiwa untuk individual.
ajukan pertemuan dengan pengusahanya, boleh dong kita share ke tim kalian nih untuk mengenai asuransi jiwa untuk karyawan, karena kan mereka menggantungkan dari gaji. Kalau terjadi apa-apa dengan mereka, paling tidak mereka juga punya proteksi pribadi, seperti itu. Jadi dari satu titik UMKM ini sebetulnya Bapak Ibu punya potensi besar untuk mendapatkan premi dari hal-hal yang lain, dari risiko-risiko yang lain. Contohnya misalnya dari digital marketing. Nah, digital marketing itu kan saat ini ya semua pengusaha nih pasti ada mereka memiliki akun media sosial. Nah, akun media sosial ini sebetulnya bisa sekali digarap untuk menjaring nasabah-nasabah, dan kalau nasabah itu pun tidak membeli produk UMKM, itu kan sebetulnya sudah menjadi database. Nah, database itu Bapak Ibu bisa membantu para pengusaha UMKM itu bagaimana mengolah database tersebut dan bagaimana bekerja sama dengan mereka untuk mengolah database tersebut. Bayangkan ya untuk Bapak Ibu yang sekarang lagi sibuk rekrut, nah ini bisa jadi menjadi salah satu celah juga nih. Pengusaha-pengusaha ini kan ujungnya juga mau uang ya, ibarat kata mau uang. Mereka berdagang pasti karena pengen untung, dapat uang. Bayangkan kalau ini adalah pengusaha mainan anak, toko bayi deh, toko bayi. Dia jualan online, nasabahnya 2.000. Ini 2.000 nasabah ini potensi banget loh. Ini adalah orang tua dari bayi-bayi yang bisa jadi mereka butuh asuransi jiwa, mereka butuh asuransi A, asuransi B, asuransi C. Jadi kalau kita lakukan pemetaan seperti ini, sebetulnya Bapak Ibu akan bisa mendapatkan ide-ide bagaimana yang pertama rekrut agen atau mendapatkan potensi-potensi pemasaran dari hanya satu titik. Jadi kalau Bapak Ibu kenal dengan pengusaha UMKM yang mungkin sudah kecil menengah ya, yang sudah punya database customer cukup banyak, itu jangan dibiarkan. Itu adalah potensi market yang Bapak Ibu bisa garap bekerja sama dengan pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut bisa Bapak Ibu rekrut jadi agen, bisa juga nanti kita nggak tahu ya, dari 100 nasabah kita ternyata 5-nya tertarik jadi agen, dan mereka jadi agen besar karena mereka punya pool customer yang sangat besar dari bisnis online mereka. Dan kenapa tidak? Karena saat ini database ini kan adalah currency ya. Kalau untuk saat ini kan uang itu database inilah sekarang currency sekarang. Jadi harus dimanfaatkan, dan tentunya nasabah kita juga akan bahagia, akan happy karena oh iya ada potensi lain pemanfaatan database untuk mendapatkan income lebih banyak. Nah, ini saatnya juga untuk Bapak Ibu bisa membantu untuk meliterasi para pengusaha ini untuk juga mengenal proteksi tidak hanya untuk diri mereka, tapi untuk nasabah mereka. Kan bisa ya dibuat produk bundle misalnya. Oh, kalau misalnya ada toko bayi, kalau beli 2 juta dapat free PA misalnya, free PA 5 juta aja. Itu kan premi kecil tapi berkesinambungan dan merangkul banyak orang, 2.000 nasabah, semuanya dikasih PA 5 juta, kan preminya yang kecil itu berlipat karena kita bicara law of large number ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak titik-titik apa yang dikerjakan UMKM itu yang bisa membantu kita untuk memetakan calon-calon nasabah baru atau calon-calon potensi marketing yang baru. Nah, jadi kalau kita bisa rangkum dari UMKM ini pentingnya apa? Mereka punya proteksi. Ya tentunya menjadi jaring pengaman ya, karena itu tadi gangguan keuangan pribadi jangan boleh terjadi. Karena kembali lagi, kalau kita pengusaha ini cukup egois untuk menggunakan dana pribadi, pasti ada risiko yang dihadapi oleh keluarganya, dan kita semua nggak mau itu terjadi. Jadi tugas kita untuk menolong para pengusaha ini untuk mereka memiliki jaring pengaman yang cukup ya, yang cukup, nggak perlu berlebihan juga. Jadi contohnya pengusaha UMKM masih mikro tapi Bapak Ibu tawarkan asuransi jiwa 5 miliar, ya nggak relevan. Kita berusaha untuk membantu tapi yang relevan. Kemudian tentunya kita belajar semua nih bahwa pasca pandemi kita semua pasti lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan. Kita semuanya banyak belajar, jadi ini waktu yang tepat untuk memberikan literasi mengenai risiko kepada para nasabah, karena sudah pasti mereka lebih banyak mendengarkan ya. Dari sisi asuransi jiwa ada peningkatan penjualan, apalagi dari sisi asuransi kerugian, walaupun tumbuh kecil, tapi kan pasti ada nasabah-nasabah baru, dan itu karena memang kurangnya marketing untuk memasarkan asuransi kerugian kepada masyarakat. Saat ini jauh lebih, ibarat kata kalau kita bicara jumlah agen ya,
asuransi jiwa itu kan 10 kali lipat dibanding asuransi kerugian dari sisi jumlah agen. Jadi 10 kali lipat lebih masif pemasarannya, literasinya, karena mereka lebih memiliki banyak bala pemasaran di lapangan. Kemudian tentunya menjaga keberlangsungan usaha ya, kita mana mungkin usaha itu jadi gede kalau terjadi sesuatu interupsi yang menyebabkan keuangan mereka terganggu. Jadi sebetulnya peran proteksi ini pun akan membantu pengusaha ini untuk tumbuh karena mereka aman. Nah, bagaimana aman ya? Karena kembali lagi, kemarin pandemi membuktikan bahwa 20% UMKM itu berhenti beroperasi. Ya kenapa? Karena nggak ada modal, ada kekurangan keuangan, ada masalah keuangan. Jadi kalaupun ada masalah keuangan karena resiko yang bisa dijamin, tentunya ini sangat membantu. Dan tentunya menjaga kestabilan tumbuh kembang usaha ya. Pengusaha itu sebetulnya hidupnya nggak enak 24 jam, 7 hari itu pusing mikirin nanti gaji pakai apa, bagi omset hari ini nggak ada, turun, sebagainya. Jadi juga memberikan rasa nyaman kepada pengusaha ini bahwa oke, kalau ada apa-apa terjadi kepada saya, tim saya masih bisa digaji, masih bisa berjalan, keluarga juga aman karena saya punya asuransi jiwa, paling tidak selama setahun mereka aman nyaman dengan kehilangan pendapatan kalau misalnya sebagai kepala keluarga terjadi apa-apa. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, ini khusus untuk Bapak Ibu yang memasarkan asuransi nih. Jadi kalau kita bicara UMKM nggak hanya bicara pengusahanya sendiri ya, tapi kita juga harus melihat dari dua sisi, bahwa pengusaha ini punya dua yang harus dia proteksi, keluarganya dan karyawannya. Tidak hanya melulu UMKM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ini hanya fokus ke pemasarkan, saya masarin mobil, ruko, rumah, mobil, ruko, rumah, mobil, ruko, rumah. Udah mulai saat ini dikembangkan menjadi bagaimana Bapak Ibu bisa memasarkan produk-produk yang diperlukan oleh satu keluarga atau diperlukan oleh karyawan. Kalau karyawan apa? Udah pasti ada asuransi kesehatan, ada PA dengan santunan yang kecil misalnya. Kemudian kalau yang di asuransi jiwa, Bapak Ibu bisa tawarkan life insurance dengan premi yang terjangkau. Nah, itu juga bisa. Untuk keluarga, pastikan juga pemilik usaha ini punya proteksi. Jangan sampai pemilik usaha terjadi sesuatu kepada misalnya meninggal atau apa, keluarganya tidak mendapatkan apapun karena semua harta sudah diubah menjadi modal usaha. Nah, ini pun juga penting. Dan keluarga udah pasti ya, kalau kita bicara asuransi kerugian, pasti keluarga juga butuh proteksi, rumah, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Karyawan juga sama. Nah, kalau kita bicara jenis proteksi nih, Bapak Ibu, karena di sini beragam sekali ya audiensnya. Di sini ada dari asuransi jiwa, ada asuransi kerugian. Nah, tentunya kalau kita bicara proteksi untuk pengusaha ini, sudah pasti mereka membutuhkan keduanya. Karena yang pertama, mereka butuh proteksi kalau ada kehilangan nilai ekonomis dari dia. Jadi misalnya pengusaha ini bekerja sendiri, dia yang memasarkan, dia yang misalnya ini ada restoran, dia yang masak, dia yang promosiin, dia yang mengisi media sosial, berarti kan dia yang punya nilai ekonomis. Jangan sampai terjadi sesuatu kepada pengusaha ini, tapi keluarganya atau karyawannya mendadak berhenti hanya karena dia nggak ada. Berarti harus ada semacam proteksi keuangan, nilai ekonomi dari pengusaha tersebut supaya usahanya tetap jalan, keluarganya tetap melanjutkan kehidupan dan gaya hidupnya untuk satu periode tertentu. Kemudian tentunya asuransi kerugian ya dari usaha tersebut seperti tempat usahanya, bahan-bahan stoknya, barang-barang kantor, mesin, alat, pabrik, tempat lokasi penyimpanan barang, itu semuanya harus juga aman terproteksi. Nah, jenis resiko, kalau di sini kebanyakan di perusahaan asuransi udah pasti sangat familiar ya risiko yang dihadapi oleh UMKM ini. Bisnisnya dari sisi resiko, misalnya itu restoran, pasti ada resiko kebakaran. Kemudian kalau kita di Indonesia kan resiko gunung meletus, gempa, itu kan besar ya. Jadi itu kenapa ada tambahan manfaat gempa dan erupsi, kemudian banjir. Nah, banjir pun juga risiko yang besar. Jadi kalau ada perusahaan yang juga memiliki distribusi, mereka pasti ada mobil-mobil distribusi tentunya akan terpapar kepada risiko misalnya banjir. Atau misalnya mobil perusahaan itu bisa terkena risiko kecelakaan sepanjang pengiriman barang misalnya.
Kemudian pengusaha itu sendiri, misalnya dia lagi promosi ke sana sini seluruh Indonesia, dia lagi promosi, dia traveling ke seluruh kota-kota besar untuk promosikan usahanya, berarti butuh apa? Butuh travel insurance tentunya. Dan tentunya para pengusaha ini butuh banget yang namanya medical insurance. Kenapa? Karena jadi pengusaha itu 24 jam, 7 hari nggak berhenti, mau tidur pun mikirinnya usaha, mikirinnya gimana menggaji karyawan, gimana usahaku bertumbuh, mikirin konten aja udah berat kalau untuk pengusaha nih. Jadi ada masa butuh proteksi kesehatan, dan proteksi kesehatan ini pun bisa Bapak Ibu gabungkan dengan fasilitas yang ada di BPJS. Karena kalau kita bicara BPJS kan semua pasti sudah menjadi peserta ya, tapi yang menginginkan kenyamanan lebih, udah pasti perlu asuransi kesehatan mandiri, dan itu untuk pengusaha perlu banget karena tentunya misalnya dia lagi traveling dari Jakarta ke Surabaya, ada meeting klien, ada kesulitan di sana, tiba-tiba ambruk. Nah, tentunya asuransi kesehatan ini jadi penting banget. Kemudian asuransi perjalanan atau asuransi inland transit atau asuransi pengangkutan itu sekarang menjadi sangat penting, menjadi sangat relevan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki produk yang khusus untuk UMKM, untuk inland transit, itu bahkan akan sangat membantu, dan itu akan sangat, insya Allah itu memang dibutuhkan di lapangan ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita belanja di marketplace kan ada tuh di situ ya, udah wajib asuransi, itu sudah ada tuh, udah dicentang. Kadang kan kita keluarin aja lah, nggak penting dikeluarin, tapi para toko-toko UMKM itu sebetulnya mereka yang justru harus butuh, karena berapa nilai barangnya kan harus sesuai ya, dan dengan meluaskan customer inland transit ini ke para UMKM bisa dikembangkan untuk di cross sell dengan produk lainnya. Tentunya ada risiko pencurian, ada risiko hackers. Nah, ini hackers ini mungkin ada beberapa perusahaan yang belum memiliki produknya, tapi sebetulnya ada resiko yang bisa di-cover dari sisi database ya. Dan itu ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai cover, tapi saya kira untuk UMKM ini kurang relevan. Kemudian untuk karyawan pasti ada kecelakaan kerja, dan kecelakaan kerja ini udah pasti kita ingin memberikan manfaat ke karyawan ya, santunan lah kalau ada yang meninggal selama bekerja, kan kita ingin menyantuni keluarganya, dan itu makanya perlu misalnya PA untuk karyawan. Kemudian liability, tentunya para pengusaha ini juga butuh yang namanya proteksi untuk liability atau tanggung jawab kalau terjadi sesuatu atau apapun itu sehubungan dengan produk mereka. Nah, untuk Bapak Ibu perlu sekali untuk mengajarkan mind mapping atau mapping risiko kepada para agent atau para agency manager. Karena apa? Karena ini adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui satu nasabah itu sebetulnya bisa berpotensi punya lebih dari satu polis. Jadi saya sarankan setelah ini Bapak Ibu kembali ke database masing-masing, lihat customer yang hanya punya satu polis, itu sebetulnya bisa dikembangin. Bayangkan misalnya nih Bapak Ibu punya 1.000 customer di saat ini yang lagi aktif ya polisnya. Ternyata kalau dibuat statistiknya baru hampir 900 orang itu baru punya satu polis mobil. Berarti dia yang lainnya belum tercover dong, atau mungkin sudah tercover di perusahaan lain. Nah, orang kalau punya mobil itu pasti antara dia punya pekerjaan, udah pasti dia punya keluarga atau dia punya rumah, dia punya usaha, itu bisa berkembang. Jadi salah satu cara untuk Bapak Ibu meningkatkan omset atau meningkatkan nilai premi yang bisa didapatkan dalam setiap bulannya untuk mencapai target, semudah itu bisa membuat risk mapping dari existing customer maupun customer yang belum atau sedang di approach. Jadi penawaran kepada mereka secara holistik itu jauh lebih bermanfaat buat nasabah, karena kan sekarang di mana-mana nih dari sekian puluh ribu agent pasti nawarin asuransi mobil, pasti nawarin asuransi rumah, tapi kapan kita berubah menjadi menawarkan solusi buat kebutuhan kehidupan mereka. Karena kan kalau kita bicara kehidupan sebuah keluarga kan ada resiko banyak. Kalau kita bicara UMKM ada resiko yang tadi kita sebutkan banyak sekali. Jadi sudah saatnya untuk Bapak Ibu beralih ke bagaimana mapping risiko dari setiap nasabah supaya risiko-risiko yang mereka hadapi kita bisa ketahui, bisa diskusikan bersama, dan bisa dibuat penawaran. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu saat ini, kalau seingat saya dulu ya, di perusahaan asuransi itu kan
produk rumah ada underwriting-nya terpisah, produk mobil underwriting-nya beda lagi, masih begitukah Pak Swito? Masih ya, jadi sudah saatnya nih para underwriter untuk bareng-bareng duduk dalam satu ruangan untuk membahas, oke, what's our product untuk UMKM. Jadi bikin bundle produk kah atau membuat solusi yang dengan premi tertentu bisa mendapat paket PSKI plus mobil plus PA plus kesehatan. Itu akan bagus banget, cakep banget. Jadi kita harus membuat perubahan dari sisi bagaimana kita memasarkan asuransi ini, karena kita nggak bisa lagi pakai cara lama menggunakan cara satu produk dijual terpisah. Kebayang ya, satu nasabah itu bisa jadi pegang polisnya, maaf nih saya pakai contoh di sini, bisa jadi satu nasabah punya polis Tugu Pratama untuk mobil, tapi pada saat bersamaan punya polisnya AXA untuk kesehatan, ya kan? Atau punya polisnya Askrida untuk rumah misalnya. Jadi betapa kita itu sekarang ini masih sangat drive-nya itu by product, bukan by solusi. Jadi sementara di luar sana UMKM ini butuh solusi. Jadi kalau ada UMKM yang kita masih hanya tawarkan PAR plus BI misalnya, property or risk plus business interruption, sudah saatnya ditambahkan dengan misalnya untuk karyawannya, untuk dia sendiri, PA untuk dia sendiri, atau untuk apapun itu. Jadi mungkin saatnya untuk kita mulai menggunakan mapping ini sebagai cara untuk bisa cross-sell ya. Karena sebetulnya strategi cross-sell ini, saya yakin sih banyak perusahaan sudah menerapkan strategi cross-sell ya setiap bikin budget. Tapi terrealisasikan nggak tuh cross-sell-nya? Jadi ini penting banget karena dari satu nasabah bisa menjadi dua polis jadi 3 polis. Dan itu otomatis akan menambah premi yang kita kolek. Jadi kalau untuk tumbuh 20% harusnya sangat mudah karena dengan database yang ada dan masih sangat terbatas coverage yang mereka miliki, potensi besar untuk Bapak Ibu tingkatkan penjualan hanya dari cross-selling existing nasabah. Nah tentunya kalau bicara proteksi nih Bapak Ibu ya, proteksi udah pasti Bapak Ibu lebih expert daripada saya nih. Begitu banyak solusi proteksi yang ditawarkan asuransi. Semuanya ada, hampir semua resiko bisa diasuransikan ya kan. Tapi masalahnya, sudahkah kita membuat solusi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh para pengusaha UMKM ini? Karena dari semua liability ada, tanggung jawab, tanggung gugat direksi ada, ketidakjujuran karyawan ada juga polisnya, produk liability ada, general liability ada, travel untuk karyawan juga bisa dibuat, travel untuk sendiri bisa. Jadi begitu banyak produk yang kita miliki, tapi karena secara struktur perusahaan asuransi itu masih berjalan sendiri-sendiri, masing-masing produk dibuat oleh divisi yang berbeda, sehingga tugas para marketing dan para agen ini jadi agak berat untuk merangkum ini jadi satu untuk ditawarkan ke nasabah, menjadi satu solusi yang holistik. Nah itu PR kita cukup banyak karena dari semua produk ini kita ingin semua ini terpakai ya, karena kan pasti ada produk yang nggak laku deh. Ada aja produk yang nggak laku, adalah yang laku banget kayak mobil, nggak usah di training, agen udah bisa jualan mobil ya kan, asuransi mobil. Tapi kalau pengangkutan barang bisa jadi nggak semua agent paham, nggak semua broker paham, tapi ternyata itu diperlukan dalam skala yang berbeda. Kalau kemarin kita bicara skala perusahaan menengah ke atas yang kita tawarkan asuransi marine, tapi ternyata UMKM ini butuh loh inland transit, mungkin bisa ya dibikin bundle misalnya. Contohnya saya ambil contoh Pak Swito ya. Pak Swito ini kan juga agensi corporate yang hebat berhasil. Untuk Pak Swito, aku bikinin ya paket inland transit, semua nasabah Pak Swito, pokoknya aku kasih TC ini deh, rate-nya sekian, sertifikatnya udah kita buatkan. Jadi kalau Pak Swito dapat 10 nasabah UMKM yang selalu mengirim barang, otomatis sudah tercover. Nah itu kan solusi ya. Jadi solusi tidak sebatas hanya di jenis produk, tapi how-nya juga. Jadi ini pasti agent juga akan senang sekali mendapatkan solusi seperti itu. Karena bayangkan ya, kita itu kadang suka
kurang pas nih menempatkan pemasar atau marketing perusahaan. Kalau broker ya berarti marketing manajernya ya. Mereka tidak kita bekali dengan cukup senjata untuk memastikan bahwa produk-produk ini terpasarkan dengan baik. Jadi kalau bisa dibekali dengan bundle produk, dibicarakan dengan agen yang terpilih, itu malah bisa menjadi satu channel sendiri untuk memasarkan produk-produk yang selama ini kita pikir nggak mungkin dijual lewat agen, ternyata bisa. Karena memang sudah terbukti di tempat lain ada usaha-usaha yang memang menggunakan inland transit, dan itu bukan perusahaan besar, bukan kayak perusahaan yang setiap hari beriklan di YouTube, enggak juga, tapi mereka pakai. Dan kenapa? Karena agennya paham. Jadi bagaimana sekarang kita memastikan bahwa semua agen kita paham bahwa ada potensi seperti ini, jadi tinggal kita nanti memberi mereka bekal apa yang perlu diperlukan, apa yang harus dirapikan dari sisi operation. Nah ini ada juga nih peserta dari operation, Masya Allah ya luar biasa. Jadi bagaimana polisnya juga cepat, submission juga cepat diproses, kemudian aplikasi kalau bisa online, kenapa mesti manual? Kan kita sekarang bicara lintas kota ya. Agent yang ada di Kalimantan harusnya juga bisa jual inland transit, karena di Kalimantan juga jangan salah, Kalimantan itu juga produk-produk pakaiannya juga tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan ada pusat-pusat fashion yang ada di Kalimantan, kemudian kalau di Sumatera beda lagi, pusat apa lagi, di Jawa Tengah pusat apa lagi, itu semuanya sebetulnya membutuhkan semuanya ini, tapi karena mereka tidak paham, sementara agen kita pun tidak terbekali dengan bagaimana berpikir secara holistik. Jadi untuk UMKM ini sebetulnya PR kita banyak sekali, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah sangat bersiap dengan semuanya itu sudah siap, ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan solusi UMKM untuk mendorong penjualan perusahaan Bapak Ibu menuju ke akhir tahun nih, karena kan masih ada 2 bulan ya untuk mengejar, banyak perusahaan lagi mengejar untuk meet target nih sepertinya. Atau mungkin ada yang mau sharing misalnya apakah sudah meet target tahun ini ataukah masih jauh, ataukah udah on track kok, udah on track gitu kan. Nah, semoga dengan kita bahas kebutuhan UMKM ini, kita jadi bisa memakai ini sebagai strategi, karena kita bisa nih misalnya setelah ini Bapak Ibu bisa nih kumpulin top agent-agent yang menengah misalnya. Oke, yuk kumpul yuk kita bahas UMKM nih. Bapak-bapak kan udah misalnya agen yang sudah punya nasabah yang sudah jualan ruko dalam 5 tahun terakhir ini, ternyata dia adalah pemasar ruko, customer-nya ruko semua, pengusaha semua. Nah, bedah dari dia apa yang sebetulnya belum dia tawarkan. Jangan-jangan cuma baru PSKI doang, ya kan? Sayang sekali kalau ada agent yang baru memasarkan hanya PSKI ke satu nasabah, karena banyak sekali yang bisa digali. Nah, itu yang kita harapkan dari sesi ini, kita bisa berlanjut ke memetakan kebutuhan nasabah, sehingga Bapak Ibu punya senjata baru untuk mengejar ketertinggalan di tahun ini untuk mencapai target tahun 2022 atau untuk menyusun strategi 2023. Kan banyak nih yang cerita ke saya waktu bicara mengenai targeting strategi tahun depan kayak apa Pak, kayak apa Bu? Iya sih, kalau cross selling selalu dibahas, tapi kita nggak tahu caranya. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengenalkan cross selling. Jadi dari satu nasabah kita coba bedah kebutuhannya, tentunya disandarkan kepada solusi-solusi yang kita punya. Jadi tentunya setiap perusahaan beda-beda ya. Ada Bapak Ibu dari perusahaan yang sangat personal, misalnya produk-produknya semuanya personal. Kemudian ada perusahaan asuransi yang hanya corporate. Tapi nggak masalah kan perusahaan corporate, kalau kita bicara produknya pun cocok untuk UMKM, kenapa tidak? Jadi banyak hal yang kita bisa gali dari sini. Kemudian kalau kita bicara solusi proteksi untuk mikro atau kecil, kita mungkin bisa harusnya ini jadi semacam kegiatan ya, cuma kita sedikit beri gambaran aja. Untuk proteksi yang diperlukan oleh usaha mikro, sudah pasti mereka butuh proteksi kendaraan, tempat usaha. Nah, proteksi pembiayaan ini catatan terpisah ya, karena tidak bisa individual. Kemudian pengangkutan barang, kecelakaan diri, kemudian jiwanya, dan juga kesehatannya. Travel perlu, tapi kalau kita bicara minimum saja dulu. Jadi kalau nasabah Bapak Ibu baru punya satu polis,
ini ada potensi 5-6 polis lain loh yang bisa digarap. Jadi bisa dibedah masing-masing, nanti kembali ke database masing-masing, coba lihat seberapa jauh Bapak Ibu bisa kembangkan. Karena kembali lagi, seberapa dekat agen atau marketing dengan nasabah itu akan menentukan seberapa luas cakupannya bisa diraih. Kalau tentunya para agen juga pengen ya income-nya bertambah. Mereka pasti mendapat informasi seperti ini sangat senang karena mereka memiliki ide baru bagaimana mereka memasarkan. Karena kan setiap agen itu setiap hari kan pasti mikir, saya hari ini kontak siapa lagi ya. Tapi jarang sekali agen yang oke, dari nasabah ini saya bisa lakukan apa ya gitu ya. Jadi sekarang udah masanya untuk memastikan bahwa agen kita itu kita bantu atau marketing kita bantu untuk melihat dari database yang ada. Yuk kembangkan, siapa tahu masih ada celah-celah proteksi yang belum tersentuh. Itu yang harus segera dijalankan atau segera dibuat penawarannya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa diambil dari sini. Setelah kita diskusi ini, mungkin Bapak Ibu udah bisa merencanakan, oke, saya punya 100 existing customer. Coba saya lihat satu-satu. Meluangkan setengah hari cukup kok untuk membedah 100 nasabah. Oh, ini punya mobil tapi belum punya rumah. Rumahnya kemana dong? Rukonya kemana dong? Bisnisnya kemana dong? Karyawannya kemana dong? Gitu kan? Jadi dengan kita melakukan hal seperti itu, insya Allah tentunya akan terbuka peluang untuk premi-premi baru. Jadi akhir Oktober atau November, Bapak udah bisa bilang nih, oke, semoga meet target gitu kan? Atau oke, aku bisa kejar ketinggalan nih karena ada strategi baru yang bisa membantu untuk mencapai target. Nah, kalau proteksi yang diperlukan usaha menengah pastinya lebih besar ya, karena usaha menengah cakupan bisnisnya lebih luas. Kalau dia misalnya nih dia perusahaan membuat mainan anak, udah pasti mereka butuh produk liability. Kenapa? Karena kalau mainan itu meracuni anak pelanggan, dia bisa dituntut loh. Jadi kita juga harus melihat jenis usahanya ya, karena tidak semua usaha butuh produk liability. Misalnya nih saya berdagang jilbab, nggak perlu produk liability buat apa? Orang itu tidak pengaruh kepada keamanan nasabah, paling masalah model, warna. Tapi kalau itu mainan anak misalnya, pasti butuh produk liability. Nah, pemasar kita tahu nggak kita punya produk liability? Jangan-jangan selama ini kita cuma kenalin training. Oke, training ya, produk liability yang dikasih di trainingnya adalah mengenai produknya, tapi bukan how to sell-nya. Siapa nasabah yang menjadi target dari produk ini? Nah, mungkin ini juga menjadi ide bagi teman-teman untuk bagaimana membuat sesi edukasi ke agen atau marketing yang memang menyasar kepada how to sell, segmen customer-nya seperti apa, jadi tidak melulu mengenai produk. Takutnya kalau kita bicara hanya produk, agennya juga mandek ya, mentok. Oke, terus kenapa kalau produk liability? Terus apa dong? Mereka akan terjebak ke dalam bahasa-bahasa asuransi yang complicated. Mereka juga tidak memiliki cakupan yang cukup untuk memahami semua jenis produk. Tapi kalau kita beli ringkasan, produknya seperti ini, target segmennya ini, dan keuntungan nasabah kalau beli ini. Nah, itu mungkin. Nanti kalau Bapak Ibu membuat sesi training, mungkin bisa diubah menjadi, oke, apa yang nasabah dapatkan dari produk ini? Dibalik ya. Karena kan selama ini kita berpikir, oke, produk liability pasti semua butuh. Enggak juga. Agent mau nggak memasarkan, bisa jadi mereka anggap ribet lah. Karena mereka nggak tahu bahwa sebetulnya ini penting banget. Tapi karena kita tidak membantu dia dalam merumuskan how to sell-nya, bagaimana membuat bahasa asuransi menjadi bahasa pasar, itu yang membuat mereka jadi riweuh dan enggan untuk melebarkan penjualan ke produk-produk yang terlihatnya complicated. Tapi ini sebetulnya adalah celah untuk membantu para marketing atau agent untuk mendapatkan income yang lebih besar. Karena kan komisinya untuk beberapa produk yang cukup besar ya. Jadi kita bisa bantu di sana. Jadi kurang lebih seperti itu yang menjadi bahan diskusi kita hari ini. Jadi harapannya dengan kita melihat ini Bapak Ibu, kita paling tidak nih punya 3 take away dari sesi ini ya. Bapak Ibu bisa yang namanya upgrade nilai pertanggungan dari existing nasabah, upgrade luas pertanggungan dari existing nasabah, cross-sell existing nasabah dengan produk lain atau solusi lain. Itu 3 ini aja.
Bapak Ibu jadikan bekal, insya Allah nih bisa meet target yang selama ini, aduh gue mau dapat dari mana lagi nih duit nih belum kekumpul, kan gitu ya. Kalau kita jadi agency manager atau marketing manager, target premi 1 miliar belum kekumpul-kumpul. Oke, agen baru, nasabah baru itu harus tetap ada, tapi cross selling jangan lupa. Karena justru di sini biasanya nih ceruk-ceruk yang mendatangkan premi-premi baru ini jangan diabaikan dan tidak bisa diremehkan, karena dari sini saja bisa jadi ada 10% tambahan premi, 20% tambahan premi, 30%. Kalau kita garap bersungguh-sungguh, ini menjadi salah satu sumber premi untuk Bapak Ibu garap di akhir tahun ini. Gitu aja Bapak Ibu, Pak Swito. Terima kasih, luar biasa Bu Ani. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Dan di sini di kolom chatnya Ibu udah ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan. Yang pertama mengenai dulu kan kita pernah dengar ya, di tempat kita juga pernah bikin produk mikro, asuransi mikro, tapi secara umum memang tidak berhasil. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Sofyan, Malakatras. Izin bertanya, bicara asuransi UMKM tidak lepas dari asuransi mikro yang dulu pernah dibuat oleh dorongan OJK, namun saya perhatikan kurang berhasil. Banyak sekarang perusahaan yang tidak lagi menjual asuransi mikro. Nah, menurut Ibu, mengapa dulu kurang berhasil? Apakah dulu timingnya kurang pas, ataukah sekarang timing yang tepat untuk menjual asuransi mikro? Ya, itu Ibu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak. Nah, ini asuransi mikro ini tantangan sebetulnya buat industri ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu underwriter atau aktuaria lebih paham. Asuransi mikro ini kan premi kecil untuk masyarakat yang sangat luas ya. Di sini kita punya tantangannya ada 2. Dari sisi distribusi, perusahaan asuransi ini kita masih menggantungkan kepada distribusi konvensional, yaitu distribusi broker, agent, bank assurance, dan 3 ini, dan ataupun marketplace yang seperti insurtech dan sebagainya. Tapi apakah dari agent ini mampu untuk menjual mikro? Pasti bisa. Tapi kembali lagi, kalau saya jual 50.000, komisi gue berapa kan gitu ya? Kembali lagi ke nilai ekonomis ya. Kalau itu kita lakukan secara konvensional, itu sepertinya tidak memenuhi kaidah efektivitas pemasaran. Asuransi mikro ini harus di-approach dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Karena apa? Premi kecil hanya akan bernilai atau berasa kalau dikumpulkan dari jumlah yang besar. Dan yang kedua, siapa dulu target segmennya? Kalau misalnya nih kita mau menyasar semua petani di Indonesia harus berasuransi nih, karena mereka butuh ya, karena mereka pekerja di lapangan, mereka juga pendapatannya terbatas, mereka harus berasuransi. Ini produknya nih 50.000, mereka bisa terproteksi 5 juta. Tapi siapa yang memasarkan? Saat ini kendalanya adalah yang pertama, perusahaan asuransi mungkin ini tolong nanti bisa ditanggapi kalau misalnya salah ya, tapi untuk memasarkan ke seluruh Indonesia itu butuh teknologi yang cukup besar, teknologi yang mahal. Nah, apakah perusahaan asuransi bisa dan mau untuk investasi teknologi supaya bisa menyasar market segmen ini? Karena memang market segmennya luas sekali. Tapi apakah itu efektif? Ibarat kata saya sebagai perusahaan asuransi ini invest 5 miliar, tapi untuk saya sendiri keuntungannya nanti nggak nyampe segitu. Jadi ibarat kata bikin aplikasi ya rugi-rugi aja gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, sekarang ini yang menjadi bagaimana mikro ini bisa sampai ke lapangan itu harus pakai yang pertama, teknologi nggak bisa diabaikan, harus menggunakan teknologi yang gampang. Contohnya nih, kalau kita bisa beli pulsa 5.000 dengan teknologi, kenapa kita nggak bisa beli asuransi 5.000 dengan teknologi juga? Hanya sekarang siapa nih yang mau investasi untuk teknologi ini supaya ini bisa sampai ke masyarakat? Karena kembali lagi, saya bisa beli pulsa loh 5.000, tapi kok saya nggak bisa beli asuransi 5.000? Ya karena aplikasinya yang pertama, belum ada aplikasi yang bisa mendukung ini, dan yang kedua, asuransi ini masih bukan produk yang dibeli, masih harus dipaksa untuk beli ya kan. Ini salah satu challenge juga di lapangan, literasinya masih sangat terbatas. Contohnya seperti ini saja deh Bapak Ibu, berapa banyak sih edukasi kayak gini yang ada di lapangan? Nggak banyak, apalagi ke masyarakat. Orang-orang kalau udah tahu dideketin agen asuransi nih, siapa yang di sini agen asuransi pasti udah langsung pengalaman di lapangan itu dari 10 yang kita temui, begitu tahu kita mau promosi asuransi mundur.
Kenapa? Karena mereka berpikir asuransi itu biaya, bukan investasi, bukan proteksi. Jadi ada sedikit pemahaman mengenai asuransi yang masih perlu diluruskan di masyarakat bahwa ini adalah bentuk dari financial planning. Nah, kita aja nih yang di sisi edukasi pasti jauh lebih, Bapak Ibu, jauh lebih tinggi dari masyarakat yang menjadi segmen micro insurance tadi ya. Tapi kita sendiri kalau kita nggak kerja di asuransi, emang iya kita kenal asuransi? Kayaknya enggak. Nah, ini PR kita semua nih Bapak Ibu. Jadi banyak faktor kenapa mikro ini belum berhasil, bukan belum berhasil, memang belum bisa dipakai. Ya karena itu banyak faktor. Yang pertama teknologi, karena menjangkau seluruh Indonesia ini, bagaimana kita menjangkau petani di Madura, bagaimana kita menjangkau petani kopi di Aceh. Saat ini nggak bisa, karena nggak ada, produknya juga terbatas, teknologinya juga belum ada. Siapa yang akan menjelaskan ke Bapak petani tersebut bahwa ini bagus loh Pak, ini loh Pak. Ini yang harus kita sama-sama kerja bareng. Kalau saya kira butuh benar-benar penanganan khusus untuk asuransi mikro. Produknya udah pasti ada. Underwriter ini banyak sekali mengeluarkan produk mikro. Kalau kita searching ya di Google, mikro insurance banyak banget. Premi 50.000 ada, 100.000 ada, 25.000 ada, tapi siapa yang memasarin? Nggak ada. Itu dia. Pemasarannya nggak ada. Karena memang mungkin diluruskan ya, kalau ada perusahaan pasti nggak ada tuh diberikan ke agent untuk mikro insurance, nggak ada. Broker ya apalagi nggak ada. Sementara ini kan belum ada. Satu-satunya cara yang bisa adalah teknologi. Tapi saat ini belum ada teknologi atau perusahaan yang berani berinvestasi ke teknologi untuk mencapai merangkuh market-market ini, karena memang membangun membangun teknologi itu juga mahal dengan pertumbuhan nasabahnya kan masih belum ketahuan nih. Oke, petani di Indonesia adalah 20 juta. Yakin nggak mereka mau beli? Kalau mau beli totalnya berapa? Jadi law of large number-nya ini belum teruji. Itu juga menjadi satu concern ya, mungkin Bapak Ibu yang di underwriter atau aktuaria mungkin bisa melihat ini sebagai bukan input, tapi bahwa memang secara hitung-hitungan mungkin secara resikonya ada, resikonya bagus, tapi dari sisi besaran biaya mungkin ini bukan bisnis yang sustainable ataukah bisa mendatangkan keuntungan. Karena kembali lagi ya, maksudnya industri ini kan juga tidak bisa serta-merta tidak beruntung, tidak untung, harus untung. Justru kalau kita sebagai pengusaha itu harus untung. Yang takaful juga menjaga dana nasabah, kan dana tabaru. Nggak bisa serta-merta mengeluarkan produk yang ya udahlah rugi-rugi nggak apa-apa, yang penting kita keluarkan. Nggak bisa. Ini kalau untuk asuransi mikro ini adalah harus effort bersama dari sisi regulator, dari sisi perusahaan asuransi, dari sisi asosiasi juga harus terlibat, dan juga dari penggerak-penggerak di masyarakat. Demikian Pak Wito, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Bu Ani. Mungkin teman-teman yang bisa lakukan adalah kalau kita menjangkau mikro tadi kan harus pakai teknologi, pakai apa itu terlalu berat. Sementara target ini kan ngejarnya sangat cepat. Mungkin yang disebut sama Bu Ani tadi client mapping itu bisa dilakukan. Kita mulai dari klien yang sudah kita punya, kemudian kita lihat satu persatu mereka itu pekerjaannya apa, resikonya apa, yang kita bisa share sama agen-agen kita. Mungkin kita bisa nawarin ini, top up, top sell, upselling, cross selling, itu yang kita bisa mungkin lakukan. Itu Mbak Aning. Oke, ada lagi pertanyaan nih Mbak Aning. Waktunya kita batasi sampai jam berapa ini? Boleh, itu kalau yang udah tanya apa? Boleh. Ya, oke. Ada yang pertanyaan dari Pak Santo, ACP. Bu Aning, ada strategi apa yang tepat untuk menawarkan asuransi ke mereka dalam hal ini pengusaha UMKM dalam situasi perekonomian saat ini, apalagi tahun depan ada isu resesi dan gitu kan, dan mereka tidak memikirkan asuransi tapi lebih memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan agar usahanya dapat tetap berjalan. Nah, mohon pencerahannya, begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak. Justru karena akan ada isu resesi kita butuh proteksi. Justru karena itulah kita butuh proteksi. Kenapa? Karena proteksi itu hanya diperlukan pada saat-saat buruk ya kan Pak. Contohnya nih sekarang nih, ada seorang pengusaha sehat, terus sehat, terus kita tawarkan asuransi jiwa misalnya ya, ambil critical illness deh misalnya, asuransi untuk penyakit kritis. Pada saat ini Bapak itu nggak perlu karena sehat.
Tapi nanti kita nggak tahu ada serangan jantung misalnya atau sakit kritis lainnya. Di titik kritis itulah produk ini baru diperlukan. Tapi pada saat itu dia udah nggak bisa beli. Nah, jadi pada saat ini justru ini waktu yang paling tepat untuk kita pelan-pelan memasarkan kepada masyarakat kemanapun target segmen kita ya, memasarkan bahwa justru karena ada kegalauan secara mendunia akan ada resesi, ini justru cara yang tepat untuk kita mengelola resiko. Resikonya apa aja? Oke, tahun depan usaha Bapak Ibu ini kira-kira tahun depan seperti apa? Oh ya, mungkin kita akan berharap nggak akan ada pertumbuhan sih. Mungkin tetap ada customer tapi nggak tumbuh. Nah, terus kalau misalnya terjadi misalnya nih kebakaran, Bapak Ibu punya nggak dana tersimpan untuk menggantikan misalnya ada kebakaran? Nggak ada, apalagi resesi ya, maksudnya uang kan kita simpan untuk keperluan pribadi. Nah, kenapa mesti bingung-bingung simpan 1 miliar Bapak Ibu untuk hanya kalau terjadi apa-apa? Cukup dengan premi 1, 2, 3 juta, Bapak Ibu udah terlindungi selama setahun. Dan ini kita nggak bicara resiko yang nggak jelas loh, banyak perusahaan yang mengalami resiko yang ternyata mereka nggak mampu untuk mengembalikan situasinya seperti semula karena nggak ada uangnya. Jadi kita bicara di sini adalah bagaimana kita membuat perencanaan keuangan. Satu hal nih ya Pak ya, yang kurang dari kita nih warga masyarakat Indonesia ini adalah kita bukan perencana keuangan yang baik, ya kan? Kita bukan perencana keuangan yang baik. Jadi selalu melihat biaya asuransi, premi asuransi itu sebagai biaya. Padahal itu adalah investasi. Jujur aja deh, kita semua ngelihat investasi itu kalau misalnya kita mau investasi saham, kita lebih merasa keren ya. Oke, gue investasi nih, masuk ke perusahaan ABCD, kita beli. Tapi begitu bicara premi, kita ngerasa seolah-olah itu adalah biaya yang berat banget buat dikeluarin. Padahal justru disitulah kita investasi untuk kerugian di masa depan, investasi untuk kenyamanan di masa depan, investasi kalau terjadi apa-apa, saya siap. Kebanyakan kita kan nggak siap. Mungkin itu bisa dikembalikan ke nasabah bersangkutan. Bapak Ibu udah sisihkan uang belum untuk kalau terjadi apa-apa ada dana darurat. Misalnya ada banjir, terus tempat Bapak tenggelam atau apa baju-bajunya, stoknya basah segala macam, Bapak sudah pikirkan itu belum? Kalau misalnya terjadi apa-apa, udah punya nggak itu nilainya kan bisa dilihat dari sum insured stock ya. Ini stok Bapak ini nilainya 1 miliar. Kalau misalnya ini ada risiko kebakaran, kan risiko Bapak 1 miliar hilang karena terbakar barangnya. Bapak punya nggak uang sejumlah itu untuk langsung beli lagi, pengadaan lagi? Udah pasti sih dia akan bilang, ya mungkin ada, cuma itu uang saya, kan gitu. Nah, disitulah bisa masuk bahwa, nah disinilah maka Bapak Ibu punya cadangan 1 miliar dari polis ini. Dan sekarang Bapak Ibu cuma iuran sekian untuk mendapatkan proteksi sebesar itu. Dan kita nggak akan tahu, kita berdoa nggak akan terjadi. Tapi samalah seperti kalau kita naik pesawat nih, kita selalu pakai seat belt, selalu ada pelampung di bawah kan ya, di bawah kursi kita ya, itu masuk ke biaya pesawat kita loh untuk nyewa pelampung, tapi nggak pernah kita pakai. Kita bersyukur nggak pernah pakai, tapi kita tetap perlu pelampung itu demi keamanan. Dan itu menjadi salah satu bagian dari cara kita berbicara ke nasabah bahwa dengan kita menyisihkan ini untuk usaha kita, Bapak Ibu mengamankan keluarga, karena nggak perlu lagi ambil-ambil tabungan keluarga hanya untuk kondisi-kondisi darurat seperti ini. Jadi memang Pak, semua memandang berita-berita resesi itu sebagai cara untuk membuat kita down, tapi justru inilah proteksi sangat diperlukan, karena nggak semua orang mampu punya uang tahun depan untuk resiko apapun. Jangan sampai ibarat kata gini, justru tahun depan ini bisa kita pakai sebagai promosi bahwa jaga-jaga ya resesi, kalau terjadi apa-apa bisa jadi kita nggak punya tabungan untuk kalau terjadi sesuatu. Pakailah ini sekarang, mumpung kita dalam kondisi bisnis lagi baik, justru saat sekarang Bapak simpan uang sedikit, sisihkan sedikit, tahun depan udah nggak mikir lagi, kan gitu. Ada banyak skrip lah Bapak Ibu untuk semua itu, tapi kalau saya pribadi sih percaya ya, maksudnya kita sudah melewati banyak resesi kan ya, tahun berapa tuh waktu kerusuhan, terus kemarin pandemi menurut saya adalah paling buruk, masa paling buruk. Kita semua bisa melewati ini, resiko-resiko terlewati, tapi kita juga semakin cerdas secara keuangan. Jadi
Kalau buat saya resesi itu adalah justru menjadi pendukung untuk sales pitch kita, bahwa justru karena resesi itu resiko apapun terjadi bisa jadi kita nggak bisa nanggung saat itu. Gitu sih Pak, kurang lebih Pak Swito. Yap, betul sekali Bu Haning. Dan ini semua materi bisa kita dapatkan di acara itu, Bu Haning, agency workshop mungkin November. Bagi teman-teman yang belajar agency. 2 hari nanti bakal kita bedah nih Pak Swito, bagaimana resesi, bagaimana mapping membuat tim kita nih lebih profesional, kemudian mereka lebih sales driven, bagaimana membuat target, bagaimana menurunkan target dari target tahunan supaya menjadi realisasi harian, bagaimana agency manager itu membuat aktivitas harian, terus bagaimana membuat potensi-potensi yang kita pikir adalah kondisi negatif ternyata bisa menjadi potensi buat kita semua. Banyak banget sih Pak nanti yang mau dibahas di workshop 2 hari ya. Itu kayaknya bakal full. Pak Swito juga akan ada di situ untuk membantu kita nih. Pak Swito ini professional corporate agency yang sudah setiap tahun pasti ada reward dari banyak perusahaan karena sudah berpengalaman menjual ke ribuan nasabah. Tim beliau ya, menjual ke banyak nasabah, ke ribuan nasabah. Semua produk beliau sudah jual, sudah berarti sudah praktek di lapangan ya. Jadi kita nanti bertiga di sana, narasumbernya saya, Pak Swito dan Ibu Ana Hirawati, Head of Agency AXA. Nanti di sana kita benar-benar bedah. Jadi ibarat kata keluar dari sana, insya Allah Bapak Ibu udah punya senjata untuk bagaimana kita meet target tahun 2023 dan menyelesaikan 2022 dengan sesuai harapan. Bahkan bisa mengejar ketinggalan insya Allah. Amin. Dan nanti di sana mudah-mudahan kita bisa menjawab juga yang teknis-teknis lapangan, misalnya bagaimana menaikkan sum insure sehingga tiap tahun kita nggak ribut menaikkan target naik kita kan, karena gaji kita naik tiap tahun otomatis target kita pasti naik kan gitu kan. Nah otomatis bagaimana kita menaikkan premi secara otomatis, misalnya dengan adjust sum insure dan sebagainya. Kalau dari kelas mikro, mungkin dari klien kita yang kelas menengah, mungkin kita bisa melihat mereka rata-rata karyawannya gonta-ganti. Oh iya, produk IE apa yang cocok bagi mereka? Oh mungkin produk yang ini dan itu, dan kita mungkin bisa diskusikan lebih detail di sana karena waktunya dua hari di sana ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa sangat bermanfaat. Itu nanti akan di-share mungkin sama Pak Imam ya, karena beliau yang bagian marketingnya. Oke, kemudian ini yang terakhir mungkin Mbak Ning ya. Ya, oke, siapa? Oke. Ini ada yang menanyakan nih Bu. Ya ini mungkin kita dulu juga pengalaman di teman-teman kita dari life insurance biasanya nanyainnya begini Bu. Dari pengalaman selling asuransi, pada umumnya nasabah lebih tertarik mengasuransikan asetnya, misalnya mobil atau tokonya atau daripada jiwanya, ya gitu kan. Apalagi adanya stigma negatif tentang asuransi. Bagaimana cara memberikan insight pada calon nasabah bahwa proteksi jiwa adalah penting. Tapi sebenarnya sama, orang asuransi umum pun ngomongnya gitu, wah susah banget nawarin asuransi bangunan dan mobil. Nah sementara ini orang jiwa ngomongnya, oh susah banget nawarin asuransi jiwa ke orang yang maunya asuransi mobil sama properti. Nah itu gimana Mbak? Ya, kalau asuransi jiwa ini ya, itu sebetulnya memang tergantung dari siapa nasabah yang kita approach ya. Jadi kalau itu seorang pengusaha UMKM, kita ya harus sentuh bagian emosi dia mengenai bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada beliau di saat keluarganya masih belum mandiri. Kan namanya risiko kematian itu kan pasti ya. Mati itu pasti. Dan sayangnya banyak orang tuh nggak suka bicara kematian ya kan. Sementara nih tugas kita adalah mengedukasi bahwa yang kita semua tuh udah pasti mati, cuma kapannya yang kita nggak tahu. Dan kapannya kita nggak tahu itu berarti kan kita punya resiko, kita apalagi bapak pengusaha ini sebagai breadwinner dari keluarga, istrinya nggak kerja, anaknya 2, 1 kuliah, 1 SMA, itu kan butuh biaya setiap hari ya. Bukan biaya saja, ada gaya hidup, ada biaya-biaya lain yang nanti di masa depan akan dikeluarkan. Itu kalau bapak ini tiba-tiba tidak ada, itu siapa yang akan membiayai? Nah, di sini berarti kan ada kerugian karena kehilangan pendapatan. Jadi kita selalu bawa ke arah sana bahwa ke titik emosi, dan ini memang sangat personal ya Bapak Ibu. Dalam saat kita menjelaskan asuransi jiwa ini, kita nggak bisa WA selesai, enggak, karena kita harus mengajukan banyak pertanyaan, kita harus mengerti kebutuhan keuangan keluarga tersebut. Jadi
Kalau misalnya bapak ini bekerja, istrinya tidak, istrinya punya anak 2, berarti kita harus sentuh bahwa kalau nanti tiba-tiba nih bapak siap nggak misalnya minggu depan tiba-tiba Allah panggil, kan sekarang banyak ya kematian mendadak, dan emang kematian harus diomongin karena memang kita pasti meninggal, waktunya nggak jelas. Kalau misalnya minggu depan nih kita dipanggil, bapak dipanggil, keluarga bapak udah kecukupan belum untuk melanjutkan kehidupan mereka sampai anak lulus kuliah, sekolahnya lulus, hutang-hutang bapak, apalagi bapak punya utang misalnya, gimana? Kira-kira punya cadangan nggak untuk keluarga seperti itu? Nah, dari diskusi seperti itu nanti kita sebagai agen harus tanggap terhadap jawaban dia. Jadi kita, misalnya, iya sih saya ada tabungan. Oh baik Pak, bagus banget. Kalau sudah ada tabungan berarti Bapak care banget sama keluarga Bapak. Cuma kira-kira tabungan Bapak itu cukup nggak? Kira-kira Bapak anaknya sekolah di mana sekarang? Nah dari situ digali, akan akhirnya ketemu sejumlah nilai keuangan, nilai finansial yang nanti akan diterjemahkan ke dalam nilai pertanggungan. Dari situ nanti kita jawabkan, oke Pak, jadi tabungan Bapak masih sekian, sementara kebutuhan ini sekian loh untuk 5 tahun ke depan, atau sampai anak lulus sekian loh Bapak, udah siap belum? Nah mungkin dia akan mikir. Nah pas mikir itu kita sebagai agent kadang suka harus melihat ya posisi dia. Kalau misalnya dia mikir, oh iya Pak, maksudnya justru nih dalam keadaan Bapak lagi sehat, Bapak lagi keuangan uang, sisihkan sedikit untuk nanti itu menjadi pengganti pendapatan Bapak. Karena kan kita nggak tahu, kembali lagi kita nggak tahu ya. Belum lagi kalau nanti misalnya ibu bapak menjual penyakit kritis, solusi penyakit kritis, itu beda lagi approach-nya. Karena oke, kalau terjadi apa-apa ya, bapak nggak meninggal deh, bapak tapi sakit misalnya, terus nggak bisa kerja, nggak bisa usaha, gaji juga nggak diterima karena bapak harus keluar karena nggak bisa apa-apa, karena mungkin lumpuh misalnya, terus gimana dong? Seperti itu. Jadi kita tentunya pendekatan ini harus dilakukan secara personal karena setiap orang kan beda-beda kebutuhan keuangannya. Untuk mereka yang misalnya single, beda lagi approach-nya, bagaimana untuk dia mengenal asuransi jiwa. Mungkin dia tidak bicara mengenai kebutuhan keuangan keluarga, tapi oke, nanti kalau misalnya nih, terutama untuk ibu yang mungkin punya produk wakaf gitu ya. Oke, Ibu, kan nanti kalau kita meninggalkan adalah salah satu hal yang kita pasti bawa mati ya. Itu salah satunya sedekah jariah, yaitu wakaf. Kita rencanakan di sekarang yuk Bu, kalau Ibu meninggal kan Ibu nggak tahu nanti siapa yang mengelola harta Ibu. Iya, kalau dipakai diwakafin semua, kalau enggak, nah seperti itu. Jadi kita approach-nya personal sekali, tergantung dari siapa nasabahnya, kebutuhan keuangannya setelah kita gali tentunya ya, karena asuransi jiwa nggak bisa kita tawarkan tanpa kita kenal nasabahnya, karena itu sangat personal. Dan tantangannya memang masyarakat ini kan masih tidak melek keuangan, jadi kita mesti mulai dari financial planning dulu, baru kita bisa gerak ke proteksi pendapatan. Karena kita bicara di sini kebutuhan sehari-hari apa, kan banyak ya orang yang enggak, saya aja buat tiap hari aja udah ngutang-ngutang, ya jangan ditawarin kalau kayak gitu ya kan. Asuransi jiwa nggak buat semua orang memang, tapi kalau ketemu orang yang tepat, insya Allah itu pas banget, dia pasti akan mengambil karena memang butuh. Asuransi kesehatan yang dijual di asuransi jiwa juga diperlukan. Kenapa? Contohnya nih, misalnya Bapak Ibu agen asuransi jiwa ketemu dengan manajer ya, saya ditawarin asuransi kesehatan yang di asuransi jiwa. Saya udah ada punya Mbak dari perusahaan, asuransi saya udah cukup kok, setiap tahun di renew sama perusahaan, gratis nih ceritanya. Oh oke. Tapi Ibu tahu nggak kalau setiap tahun itu berarti Ibu di review ya sama underwriting. Kalau Ibu berhenti bekerja, polisi itu masih jalan nggak? Kan enggak ya kan, polisi itu berhenti. Misalnya Ibu berhenti di umur 45, Ibu beli lagi, bisa nggak? Ya pasti udah mahal. Mahal iya, underwriting-nya mungkin sudah nggak berbeda dengan misalnya dia beli sekarang. Jadi kalau misalnya Ibu gunakan asuransi kesehatan pribadi, itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik karena kondisi Ibu masih sehat dan ini tidak di-underwrite setiap tahun. Kalau Ibu sudah masuk, sudah diterima, ini akan berlaku sepanjang tahun selama Ibu bayar premi. Tapi kalau Ibu pakai yang perusahaan, kebayang nggak nanti 50 tahun Ibu berhenti? Asuransi Ibu juga berhenti loh, Ibu nggak punya asuransi di usia itu, di titik di mana asuransi di situ umur 50 tahun udah sangat mahal.
sayang kalau ibu habiskan uang pensiun hanya untuk bayar asuransi yang sangat mahal. Iya kalau ibu masih sehat di 50 tahun nanti. Jadi banyak titik-titik yang kita mesti pelajarin dari nasabah untuk bisa melakukan pitching penjualan ya, karena memang asuransi jiwa ini bukan menjual asuransi tapi menawarkan solusi keuangan. Jadi memang lebih tricky, tidak segampang asuransi mobil kelihatan kan, tapi kan mobil gores kayaknya kita lebih sayang dibanding kita nanti memetakan kehidupan di masa depan, karena kita memang terbiasa melihat yang ada, tapi kita termasuk negara yang perencanaan keuangan itu minim sekali. Berapa banyak dari kita yang hidupnya itu dari gaji ke gaji, tapi kita nggak pernah merencanakan setahun ke depan aku butuh apa. Tahun depan anakku sekolah butuh 50 juta buat masuk, tapi di titik sekarang kita nggak nabung, kita nggak merencanakan bagaimana kita mau tawarkan asuransi, pasti akan rumit karena konsep keuangan dia belum paham. Jadi tugas agen asuransi jiwa itu kita berat nih Bapak Ibu, selain mengajarkan literasi mengenai asuransi, tapi juga kita mengajarkan financial planning sebetulnya. Jadi itu yang membuat asuransi jiwa berbeda. Jadi nggak mudah, memang nggak mudah karena masyarakat kita tidak teredukasi untuk paham financial planning. Semoga menjawab ya Ibu. Bapak. Ya, betul sekali. Begitu ya, demikian. Kita kalau di asuransi kerugian dulu biasanya ngomong ke teman-teman asuransi jiwa itu, ya udah pakai aja mobil untuk door opener, jadi jualin produk kita dulu. Nanti setelah kenal akrab seperti yang Bu Haning tadi bilang, kita lebih banyak mendengarkan mereka itu sebenarnya pingin apa terhadap keluarga mereka, anak-anak mereka gitu kan. Kita juga harus mulai mengerti bahwa sekarang asuransi jiwa kredit itu susah dicari. Atau kalau mereka misalnya punya pinjaman tapi pakai rekening koran, kita tahu bahwa rekening koran itu tidak ada asuransi jiwanya. Kita bisa masuk dari itu. Makanya kita perlu juga pengetahuan terhadap produk kita, terhadap produk yang dikeluarkan bank juga. Jadi kita ngerti sehingga kita bisa memberikan solusi untuk mereka. Nah, kalau mereka misalnya bilangnya, oh saya sudah punya investasi banyak di properti dan sebagainya, pandemi kemarin mengajarkan ternyata properti itu susah dijual saat ini. Harganya mungkin turun, kan? Mungkin tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kurang lebih begitu pertemuan kita hari ini, Bu Haning ya. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan pada kita semua. Saya ingatkan kembali nanti di bulan November tanggal 7 sama 8 kita ada agency workshop nih, khusus membahas mengenai agency dan mungkin yang trik-trik yang seperti tadi kita bicarakan di sini mungkin kita bisa bicarakan lagi lebih detail lagi karena waktunya 2 hari itu offline di Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang berkesempatan bisa join dan kebetulan nanti khusus untuk peserta yang hadir hari ini Bu, kemarin udah ngomong sama Pak Imam katanya mau dikasih special price kalau memang mau join hari ini. Okay? Ya, boleh. Kurang lebih begitu, Mbak Haning, mungkin ada penutup untuk teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah hadir dan mantengin sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan untuk kemudian membantu Bapak Ibu mencapai target yang diharapkan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kita tunggu kehadirannya loh di workshop ya, karena kita pasti akan bahas lebih detail, lebih intens di sana. Ya, Pak Chandra ada di sini. Ya. Nanti materi kita bagi di WA grup ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara lagi selanjutnya.